dan masih gelap, dan di dalam di atas angin di atas laut, angin Tuhan menyapu di atas air, nggak ada melayang-layang. Ini kalau saya baca dari Keyahudian, Bang. Iya, Jadi artinya kan angin Allah menyapu di atas air lautan atau di atas air. Nah, kan kita sekarang apa yang diartikan tadi itu dengan Alkitab yang terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, saya kira itu sudah sedemikian rupa sehingga pengertiannya itu kan sama sebenarnya. Oh, Abang mau membela LAI di sini, maksudnya dia benar gitu mentranslatekan ini? Iya, karena sampai dengan saat ini belum ada satu otoritas yang menyatakan bahwa dia salah. Maka tentulah dia adalah benar, dia punya terjemahan. Sehingga terjemahannya itu kan kita berangkat, kita membahas di situ. Oh, kita mau bahas terjemahan sekarang. Oke, saya bisa menunjukkan sama Abang dari segi sejarah kalau ya, penggunaan. Begini Bang, sabar sebentar. Okay. Maksudnya kan toh kita bicara mau terjemahan atau apapun, tapi kan kita merujuk kepada topik yang barusan ini adalah mengenai seperti apa ketuhanan itu ya. Dari kekristenan itu seperti apa? Apakah ada perbedaan konsep di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru? Ya, yang saya menjawab bahwa konsepnya itu sama, bahwa Tuhan itu satu. Tetapi bahwa satu itu kemudian di dalam Perjanjian Baru itu dia kesatuan. menguraikan bukan kesatuan, tetapi memang realitas Tuhannya seperti itu, bahwa Tuhan adalah ada. Jadi di perjanjian lama Tuhan satu, di perjanjian baru Tuhannya kesatuan gitu. Kalau saya bilang bahwa di perjanjian lama seperti itu, berarti di perjanjian baru juga pada hakikatnya ya sama saja. Cuma bahwa di dalam perjanjian baru kita mengenal Tuhan itu lebih spesifik, di mana bahwa Tuhan itu. Nah itu perubahan konsepnya, Bang. Nah itu perubahan konsepnya, dan nggak cuma Tuhan dari satu jadi tiga jadi satu, atau dari satu jadi kesatuan, tapi konsep dosa waris itu menurut saya ya, kalau memang kita lihat dari penceritaan dari Genesis ya, dari penciptaan Adam diceritakan di sini sampai ke Maleki itu nggak ada satupun nabi yang mereferensikan kita ada dosa waris. Maksudnya begini, kita fokus dulu kepada masalah ketuhanan. Konsep ketuhanan. Ya, masalah dosa waris itu nanti kita bahas di berikut. Oke, masalah konsep ketuhanan. Di kejadian tersebut kan sebenarnya sudah ada indikasi bahwa Tuhan itu seperti itu, bahwa Tuhan terdiri dari Tuhan itu ada rohnya, ada firman-Nya. Di mana? Sebenarnya begitu. Di mana perjanjian lama disebutkan soal Trinitas, Bang? Dia tidak menyebut kata atau menggunakan kata Trinitas, tidak digunakan kata itu. Berarti abang cocokan kan dengan teori abang di perjanjian baru kan? Gini Bang, boleh saya nyambung dikit Bang? Silakan Bang Leo. Sekarang kita beranalogi secara logika kita ya. Oke. Nah, pada waktu hukum Taurat itu dikeluarkan perintah Allah, maka itu pada zaman manusia itu seperti apa? Ini kita beranalogi ya, kayak guru. Waktu zaman saya tahun 80-an itu SMP, itu beda pengajarannya sama sekarang tahun 2000-an. Nah, tapi itu satu, kita sekolah loh, sekolah dasar. Ini analogi yang harus kita pahami secara logika. Nah, kalau untuk kita mau menyamakan pakai data, di situ udah lengkap. Nah, abang harus mau kemanakan yang dikatakan roh Allah melayang-layang? Apakah di situ dapat disebut roh Allah? Allah punya roh, Allah punya firman. Firman itu ciptaan. Menurut abang ya, kebanyakan orang Muslim bahwa firman itu ciptaan. Tetapi coba kasih tahu saya Bang. Coba saya kasih tahu nih Genesis 1. Memahami itu beda. Ini Genesis 1 Bereshit. Di saat Tuhan memulai penciptaan langit dan bumi. Dan di saat bumi belum berbentuk, void dan darkness. Oke, di mana roh Tuhan tuh di mana? Ini saya translate ya. Bumi dan belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra, dan angin dari Allah menyapu air. Di mana rohnya di sini, Bang? Roh, firman dan segala macam. Itu di mana tuh?
kalau di Taurat ditulis roh ya. Ya ini. Kalau di terjemahan itu sekarang begini, saya kemarin nonton masalah penerjemahan yang ada di apa namanya? Kemarin saya nonton sampai saya bingung. Kok terjemahannya si Nandar berbeda dengan terjemahannya si Edis? Dalam bahasa Inggrisnya di situ ada God loh. Dalam bahasa Ibrani Elohim atau apa namanya. Terus kenapa di si Nandar itu lain, bukan God? Terus harus ambil referensi yang mana? Kita ambil referensi yang sah. Yang benar-benar ini saya boleh penerjemahan. Boleh saya tunjukin perbedaannya, Bang? Biar kita sama-sama paham nih. Nah, di sini ini dari Sefaria. Sefaria ini artinya library. Ini Sefaria, ini keyahudian. Ini perpustakaan Yahudi. Di sini ada Tanah, ada Misnah, ada Talmud, ada Midras, ada Halakah, ada Kabalah. Di tanahnya kitab-kitab yang abang nggak mau akui pun ada di sini. Di sini ini kitab Yahudi. Nah, di sini di Genesis 1 dikasih tahu ya. Ini kita translate aja nih, nomor 2-nya ya. Kita translate nih. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan angin dari Allah menyapu air. Nah, sekarang kita baca yang nomor 2 yang menurut abang. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh. Nah, ini dari mana? Sementara di original teksnya nggak ada. Nah, roh Allah melayang-layang di atas ke permukaan air. Nah, ini melayang-layang dari mana? Mengerti. Sekarang jadi jelas ya. Angin Allah itu bisa disebut dalam bahasa Indonesia yang baik untuk kita dengar atau terjemahkan itu seperti apa? Harus angin ya. Terus angin. apa saya harus bilang? Angin dari Allah, bukan angin. Angin dari Allah, Bang. Angin dari Allah. Angin dari Allah. Angin dari Jibril tuh barusan. Angin dari Jibril tuh barusan. Coba saya lihat tanda bacanya. Bisa nggak terjemahannya? Ya, sebentar. Karena kita harus pakai tanda baca loh dalam berbahasa Indonesia. Baik. Nih. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Berhenti. Dan angin dari Allah menyapu air. Bentar. Nah, di situ kan ada seru loh, ada tanda seru loh, ada tanda koma pembuka loh. Mana tanda seru, abangku? Itu bukan tanda seru, itu tanda koma pembuka atau apa itu? Enggak, ini. Angin itu dari. Tanda apa? Kalau tanda baca angin itu dari, apa artinya? Enggak, saya nanya tanda baca yang itu. Iya, jadi maksud abang apa? Coba abang artiin aja sendiri, bengkokin aja biar sama kayak ini. Maksud saya gini, kita dalam berbahasa Indonesia menerjemahkan sesuatu, bahasa Indonesia penting loh tanda baca itu, bro. Iya, ini tanda baca apa, Bang? Makanya saya nanya, itu apa? Koma pembuka, koma penutup, atau tanda titik di atas atau apa? Enggak boleh tertawa. Enggak ada. Ini tanda bintang untuk menekankan angin dari Allah menyapu air. Penekanan itu. Tanda bintang di dalam bahasa Indonesia itu artinya untuk menekankan kata itu bahwa benar itu angin, begitu. Angin dari, bukan angin Allah. Angin dari tanda bintang ya. Iya. Dari Allah menyapu air. Nah, kalau itu nanti saya buka dulu tanda bintang itu apa artinya. Baik. Jadi belum bisa berasumsi ke situ. Tanda bintang, tanda petik 2. Ya, tanda titik 2. Berarti kalau tanda titik 2, Anda tahu tanda titik 2 itu apa? Tanda petik 2. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Tanda apa? Tanda petik 2. Ngerti nggak bahasa Indonesia? Berarti pangkat 2 ya? Enggak, bukan ini. pangkat 2. Aduh, bahasa Indonesia. Biasanya kita biasanya begini, dalam satu tulisan itu biasa keadaan seperti itu biasa disebut dengan dalam tanda petik. Enggak ada, itu Enggak, ini makanya saya bingung bahasa Indonesia kok tanda petik 2. Iya, enggak. Kita udah sambung karena abang belum sama-sama mempelajari sekolah, yang, bro. Karena abang belum mempelajari itu, lebih bagus kita skip daripada stuck di situ. Betul nggak? Oke, kita skip. Kita sambung ke Genesis 18 ya. Atau kejadian. Ntar Genesis bener kan? Keluaran kejadian kan? Referensi terjemahan ya. Ya, kejadian Genesis. Oke.
di kejadian 18 ini contoh ya. Ini dari Keyahudian, ini dari kekristenan, ya. Ini kitab Yahudi yang ada original teksnya langsung. Di sini dikatakan Hashem atau Tuhannya appeared. Appeared ini artinya menunjukkan diri. Tapi dikasih tahu di sini menunjukkan diri itu artinya memulai komunikasi, bukan nongol. Paham nggak sampai sini? Nih, saya translate ya. Saya translate ya. Nih. Muncul atau memulai komunikasi, bukan nongol. Jadi muncul di sini artinya memulai komunikasi, bukan nongol. Terus siapa yang bilang nongol? Nah, tiba-tiba di Langsung sini ke terjemahan, Bang. kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, di sini tunggu sebentar abangku. Tunggu sebentar, abang jangan buru-buru nanti abang salah malah berantakan. Di sini kitab Yahudi ini menjelaskan Tuhan memulai komunikasi dan begitu kita baca lagi nomor 2-nya nih. Dan dia ngelihat ke atas dan ada 3 figur. 3 figur ini menurut mereka ini 3 malaikat. Yang satu yang memberitahu Sarah. Nih saya translate aja ya. Saya translate ya. Satu untuk mengumumkan kepada Sarah kelahiran seorang putra, satu untuk menggulingkan kota Sodom, dan satu lagi yang menyembuhkan Abraham untuk satu malaikat. Jadi yang 3 figur ini yang memulai komunikasi. Jadi Tuhan memulai komunikasi dengan mengirimkan 3 malaikat. Satu malaikat yang mengasih tahu Sarah lahir, satu malaikat yang ngancurin kota Sodom, dan satu lagi malaikat yang menyembuhkan Abraham. Nah, tapi tiba-tiba di abang, itu Tuhan yang turun. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang yang berdiri di depannya. Sesudah dilihat mereka, ia berdiri di pintu kelemahannya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku. Dia di sini ketemu Tuhan. Abang paham nggak nih bedanya? Jadi gini, dalam bahasa itu maksudnya Tuhanku, dia sujud ke tanah bukan menghadap malaikat itu kan yang abang maksudkan. Maksudnya Tuhanku kepada Tuhan yang mengutus malaikat itu kan. Jadi kita harus pahami loh dalam berbahasa. Terus satu untuk malaikat itu maksudnya apa? Tujuan satu untuk malaikat itu. Nah, lagi-lagi kan ada tanda bintang-bintang itu yang saya belum pahami sampai sekarang. Belum kelihatan dia mau lari kemana ini. Tuhannya turun sama yang satu nggak Tuhan turun. Nah, terus permasalahannya di sini apa? Boleh saya tahu? Masalahnya di Keyahudian, original teksnya ya. Di Keyahudian yang turun itu 3 malaikat. Disebutkan lagi, malaikat yang turun itu yang ngasih tahu Sarah lah hamil, yang satu yang ngancurin kota Sodom, dan yang satu lagi yang menyembuhkan Abraham. Nah, di kitab abang malaikat, Tuhannya menampakkan diri ke Abraham. Ada kata terusnya kan, untuk satu malaikat. Iya. Maksudnya apa tuh? Aduh, oke, berarti saya translate semua deh. Saya translate semua deh. Mengartikan harus membaca sesuatu itu kan harus mengerti kan. Jangan berasumsi pada 1-2 kalimat. Saya kurang. Satu malaikat itu artinya mengumumkan kepada Sarah kelahiran seorang putra, satu untuk menggulingkan Sodom, dan satu lagi untuk menyembuhkan Abraham. Karena satu malaikat tidak melaksanakan 2 tugas. Tadi saya kepotong di sini. Nih. Makanya abang bingung untuk satu malaikat ya kan. Nih, saya translate yang benar nih. Dan satu lagi untuk satu malaikat. Kepotong di sini. Makanya saya abang kalau satu untuk mengumumkan kepada Sarah kelahiran seorang putra, satu untuk menggulingkan kota Sodom, dan satu lagi untuk menyembuhkan Abraham. Karena satu malaikat tidak melaksanakan 2 tugas. Jadi 3 yang turun di situ, 3-3-nya punya tugas masing-masing. Ya. Nah, sementara kalau kita buka kitab abang, di sini dari nomor 1-nya itu kemudian Tuhan menampakkan diri pada Abraham dekat pohon tarbine di Mamre. Nah, ini Tuhannya turun. Paham nggak bang? Di Yahudi ini malaikat 3-3-nya. Tiba-tiba di sini Tuhannya turun. Mungkin untuk menekankan Tuhan itu turun-turun.
Makanya Yesus bisa turun juga gitu. Terus apa yang salah dalam kedua terjemahan itu? Apa yang Konsep salah ketuhanannya, Bang. Konsep ketuhanannya di konsep Yahudi, Tuhannya nggak turun-turun. Mereka mengutus malaikat. merujuk Nah, tiba-tiba. hanya merujuk pada ayat kejadian itu ya, bahwa Tuhan tidak turun. Itu di Ya. Taurat ya. Ya di Genesis 18 tadi. Iya. Tapi tiba-tiba di ajaran Abang karena Boleh ada tahu perjanjian nggak? baru Taurat ini dan ada perjanjian berapa ayat? lamanya ditranslate-nya begini-begini, di translatannya digocek, jadi Tuhannya turun-turun. Konsep ketuhanan itu berbeda, Bangku. Translate kan kitabnya Musa. Gimana roh Allah itu berterbangan membantu. Kan itu ada. Apa itu juga salah terjemahan? Coba. Jadi Coba, ayo kita buka. jangan mengutip pada satu ayat terus kita berasumsi. Kita harus Ayo kita profesional buka. kan? Ayo Ya. kita buka yang mana? Yang kitab Musa itu di mana dia menyelamatkan bangsa Israel. Ada yang tahu nggak? Biar saya buka kitab ini. Saya nggak tahu, makanya saya nanya. Saya kan banyak dengar aja. di Bang dalam Bang kepada- Bang Alidaya tahu nggak? Nah, jadi maksud saya Apa, jangan Bang? berasumsi pada Ayat satu apa, Bang ayat Ji? aja. Yang Tuhannya turun lagi nih. Dia mau maksain Tuhan turun di perjanjian lama nih. Bukan maksa. Apakah terjemahannya yang salah? Iya, makanya ayo kita buka. Di mana? boleh Di- tertawa. Yang pakai itu kejadian Iya 2:16 tuh, Apakah Jibril. terjemahan yang Kejadian- salah atau gimana? Kejadian 26 ya. 16. Oke. 16. Bang Leo Oh, 16. paham nggak esensi terjemahan itu? Kejadian 2 atau kejadian 3 ya? Coba tengok dulu deh. KPR. Nggak, Bang Leo ini ngerti nggak yang dimaksud terjemahan itu apa gitu? Paham lah, Uni aja itu separuh pemikirannya Makanya udah ini paham. aku dari apalagi tadi saya bingung satu. nih, sebab Aki Jibril ini pakai referensi kitab orang Yahudi, sementara Leo ini dia kan terjemahan, jadi dia takutnya nggak ngerti dia. Iya, nggak gini. Kenapa saya Yang nggak nyambung bicara gitu loh. tentang terjemahan dulu? Jadi begini, terjemahan itu adalah bahasa yang diganti ke bahasa lain. Ya anak Apakah SD bisa? aja Uni tahu. Sebentar dulu. Kalau Kejadian Anda 3:16 tahu, Anda tuh. nggak Nggak perlu dibahas. Iya, gini Kita loh. lanjut aja dulu. Yang Nggak, tadi kitab kejadian berapa sebentar. itu? Saya tuh dengar loh dari tadi kalian ngomong apa. Anda ini kan bertanya apakah terjemahannya salah. Brother, terjemahan itu bisa salah loh. Nah, kalau Makanya bisa ada salah, revisi. terus Aduh ya Allah. Kalau diskusi begini, pertama dapatkan dulu pendengaran yang baik, dengarkan poin orang lain. Setelah dapat dan mengerti, baru tanggapin. lanjut. Nah, bukti terjemahan itu tidak bisa dijadikan sandaran untuk keyakinan. Faktanya kalian Kristen sendiri memiliki revisi terjemahan banyak sekali. Paham itu? Contoh, yang paling fatal itu dalam kitab Amos, terjemahan dulu, Tuhan bersumpah itu demi kecongkakan Yakub. Kemudian direvisi lagi, Tuhan bersumpah demi kesombongan Yakub. Kemudian direvisi lagi, tiba-tiba jadi kemuliaan Yakub. Itu beda loh. Maka tidak bisa kita beriman dengan terjemahan tuh tidak bisa. Nah, itulah kenapa harus ada yang namanya fasoro, tafsiran. Saya kasih contoh lah yang ilustrasi singkat deh. Tidak apa-apa. Coba terjemahkan ke bahasa Inggris. Letter like, silakan. Tidak apa-apa. Bahasa Inggrisnya apa? Kenapa harus no problem? Kenapa bukan no what? No what? Harusnya no karena what. gini Uni, bahasa Inggris itu ada huruf matinya loh, present tense sama past tense kan? Apa kaitannya dengan past tense dan present tense itu? Kalau mau menerjemahkan satu kata ke kata, itulah cara Anda memahami kitab Anda. Nggak bisa Bahaya. karena bahasa Inggris itu tergantung pada situasi dan keadaan. Apa ini? Itu loh. Astagfirullahaladzim. Untuk mau menempatkan kata dalam penerjemahan, makanya harus Saya mengerti bicara lah. tentang no what. Apa kaitannya dengan situasi kondisi? Itu Kenapa adalah bahasa sebuah Ibrani-nya pernyataan. nggak langsung terjemahkan ke Indonesia, harus ke Inggris dulu baru Loh, ke kok Indonesia? bawa bahasa Ibrani sini? Anda ngerti nggak sih saya ini lagi mengajak Nggak, Anda bukan untuk memikirkan bahwa biar kita nggak gagal paham ya, biar kita bisa mengerti Anda ya. sendiri yang gagal Karena- paham kok, kami ngerti Uni semua gagal kok. paham. Uni juga bisa. Kok saya Uni yang juga gagal paham? sendiri bilang gini, bahwa terjemahan itu bisa salah, nggak bisa dijadikan satu referensi, maka harus ada tafsir. Nah saya tanya, tafsir itu apa sih Uni artinya?
Itu yang mau saya jelaskan, makanya berhenti banyak bicara, dengarkan orang ngomong. Sekarang Dari tadi pertanyaan saya saya mau ke jelasin Uni, itu. tafsir itu apa artinya? Tanpa Anda tanya tadi Jawab saya mau aja. jelasin itu, makanya Anda diam. Nggak usah La jelasin, ilaha saya udah ngerti. illallah. Makanya saya nanya. Apa yang Anda ngerti? Anda aja nggak nyambung kok. Tadi saya bilang Saya antara harus berdebat tafsir dengan Uni yang otak astagfirullah. Saya lebih baik dikatakan nggak punya otak daripada punya otak tapi nggak dipakai, Bang. Ya. Jadi gini loh. Kalau Anda mengerti dengan ucapan saya, Anda tuh diam dulu, renungkan dulu, baru sanggah pakai data. Contoh, Uni salah. Dalam gramatikal bahasa Indonesia, terjemahan itu bisa disebut dengan tafsiran. Nah, terjemahan itu tidak bisa dikatakan tafsiran, karena kata tafsiran itu berasal dari kata fasoro. Artinya, mengeluarkan makna. Contoh, know what. Apa terjemahannya ke bahasa Inggris? Tidak apa-apa. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena kalau kita pergi ke Inggris itu tidak terpakai. Karena mereka menggunakan kaidah. Apa? No problem. Kalau ke bahasa Spanyol, no problemo. Nggak bisa dikatakan no what tidak apa-apa. Nah, makanya seandainya Anda adalah orang yang ingin tahu bagaimana memahami kitabnya orang Yahudi, Anda harus bertanya kepada orang yang paham bahasa orang Yahudi. Paham nggak? Itu. Dan Bang Jibril membawa literasi dari orang Yahudi. Orang Yahudi menjelaskan di situ, menekankan ada tanda kutip dan tanda bintang karena mereka paham. Maksudnya begitu. Oke, terus Ini masalahnya aja di mana? susah kali. Masalahnya kau Terus pakai masalahnya terjemahan. Mak, kau pula nanya Nah, apa terus masalahnya? kalau saya Tadi kau pakai bermasalah terjemahan, saya kok. bukan orang Yahudi loh. Apalah Saya harus kata orang berbahasa ini. Indonesia. Makanya Nah, kalau saya nanya sama Uni, Nggak tafsir paham, arti ya. tafsir secara umum itu apa? Fasara, dari tadi kata sudah aku bilang Secara mengeluarkan umum. makna, mengeluarkan Pakai bahasa makna, Indonesia lah. mengeluarkan makna. Mengeluarkan makna. Inilah orang nih kalau diajak ngomong. Uni bilang yang mengeluarkan, dia bilang Firman maksud itu nih. Kita bisa seolah-olah ditafsir ya. Bang Jibril Ya. sama Bang Alia dia ini seolah-olah maksa kita buat bikin dia pinter, padahal dia sendiri yang milih bodoh. Jadi kita kayak dipaksa bikin dia pinter, tau nggak? Tapi kita yang jadi bodoh saya jadinya. pinter karena Uni ini kalian itu membahas hal yang nggak logika untuk dilogikakan, itu yang pusing. Apa yang logika? Logika yang mana yang kita? Yang tidak logika yang kita Karena bahas itu saya apa? mau nanya, kan saya Tunggu udah dulu. nanya sama, Kau sudah giliran pernah kau nanya. berbicara, Uni, kenapa kau itu Tuhan ini berhak nggak- selalu didengarkan? Hal ini Kau nggak tadi sudah dapat dipikir berstatement, secara logika, bro. Yang kutanya tadi, ketika kau berbicara dengan Bang Jibril, mana pembahasan yang tidak logika yang dilogikakan Bang Jibril? Kau tunjuk dulu materi apa? Materi membahas masalah agama itu nggak ada logikanya bagi saya. Agama kau nggak dipahami dengan logika. Ngerti. Berarti agama kau nggak Semua dipahami dengan agama. logika. Ya udah kau turun. Semua Karena agama. kami di sini orang-orang yang berakal dari tadi. Kami ngomong sama Nah, ODGJ nggak mau. Materi saya mau nanya. comor. Ya udah Allah turun. menciptakan langit dan bumi logika nggak? Logika lah, karena Orang dia mati maha bisa kuasa. bangkit logika nggak? Tuh, Jadi dengar. karena oleh nalar, Orang oleh sains. Aduh, ini orang Aduh. gini ya. Kalau kau Kamu tidak punya berbicara akal, logika. turunkan. Dia udah ngaku nggak punya akal. Ngapain Takut kita ya? ngobrol? Coba Uni sama aku dong. Takut. Ngapain? Orang yang ngaku udah nggak punya akal, ngapain kita ajak ngobrol? Bikin emosi. Batal wudhu aku. Aku belum wudhu. Aku masih datang bulan nih. Lanjut. Waduh, kenapa? Bukan, dia bilang agama tidak bisa dipahami dengan logika. Ya sudah, berarti dia tidak tepat di komal ini. Karena komal ini untuk orang yang berpikir, menggunakan kaidah logika. Ya sudah, ngapain ngobrol sama orang nggak kayak gitu? Sampai mati pun kita. Ini yang saya bilang, kita Bang Jibril itu dipaksa botol kayak dia. Dan dia memaksakan Bang Jibril untuk bikin dia cerdas. Tapi Bang Jibril dipaksa botol sama dia dari Nah tadi. ini nih yang selalu aku tekankan memang. Sayang loh ilmu guru-guru kita dibuat sama OTNT yang kayak begini. Nggak level. Jauh loh. Betul. Seharusnya yang begini ini jangankan untuk guru-guru kita seperti Bang Jibril, Nerifa, Ustaz Tata. Jangan. Coba yang kayak gini sama kita-kita yang minim gitu loh. Karena ini otak yang begini. Contoh tadi Bang Jibril memberi pendekatan ilmiah terkait dengan original teks dan terjemahan yang masih benar sebelum direvisi oleh LAI. Nah dia menjawab bukan malah revisian LAI, bukan. Yang di otaknya yang dia jawab. Dia pakai jawab apa yang di otaknya untuk dia utarakan. Tidak nyambung beribu batu, miliar batu jauhnya.
Sementara kalau congor bang, kalau untuk congor, anak saya lebih pintar bicara bang. Tapi begitu anak saya pintar bicara, kalau di hadapan orang saya larang berbicara. Kalau kenapa? Sebab tidak nyambung sama orang tua. Anda sebagai Kristen, sudah kami tahu memang rata-rata Kristen itu tidak adab. Tapi tolonglah, mungkin ada 1-2 orang Kristen yang masih menggunakan otak sedikit gitulah. Nah sekarang saya Jangan mau kamu nanya sama ngomong, kamu. bila Kamu kamu bicara ngomong nanti logika. seakan-akan kamu yang benar, padahal Agama kamu itu logika tidak nggak tahu bagi apa-apa. kamu? Tidak logika bang, Tuhan diperanakan oleh manusia bang, tidak logika. Mempertanyakan hal yang baik dan buruk. Oke, bukan Leonardo, untuk coba sekarang sama mempertanyakan aku ya. tentang Kamu keilahian main yang logika nggak sama dapat aku, dipikir coba. oleh Sekarang oleh aku tanya logika. sama Anda, Gantian apakah ngomongnya logika Leonardo. ketika Kalau cuman menang-menang congor, kau udah menang, kami takut sama kau ya udah, kami takut batal keagamaan, iya. batal keislaman kami ya, Leonardo. batal kemanusiaan kami. Gantian kalau Coba. ngomong. mau logika kan? Apakah logika ketika Tuhan diperanakan sama manusia? Coba jawab. Pakai logikamu. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi diperanakan sama ciptaannya. Logika enggak? Kamu ini bodoh ya. Ini saya udah bilang. Saya Ya, orang makanya pertama yang dijawab. mengatakan semua agama itu nggak ada logika karena Aku pekerjaan. tidak tanya agama. Apakah pencipta langit dan bumi logika diperanakan sama manusia? Bang Aldaya, dia udah bilang kalau dia tuh beragama bukan pakai logika. Dia udah bilang dari tadi, makanya dia terima Tuhan diperanakan manusia karena dia nggak pakai logika, kan dia udah bilang tadi. Pertanyaan saya, ngapain kita naikin orang yang nggak punya akal di sini? Betul. Lanjut. Itu pertanyaannya. Kan dia sendiri yang bilang semua agama tidak berlogika, kata dia. Ya udah, berarti dia sudah mengakui bahwa agamanya bukan diberikan kepada orang berakal, tapi agamanya itu diberikan kepada binatang. Ya, karena makanya ada injililah seluruh makhluk. Gak penting pokoknya berotak, udang aja diinjili loh. Injililah seluruh makhluk. Karena memang agamanya bukan untuk orang berakal, tapi untuk makhluk yang berotak tapi tak berakal gitu. Sepakat. Wah, mau Tapi komentar. ini ada yang menarik nih Bang Ali Daya, satu aja nih sebelum saya ini tutup. Albert Einstein ya, seorang penemu, seorang ahli ya, fisikawan terkenal yang sangat termasyhur ya, penemu tentang relativitas, pernah mengatakan sebelum akhir hayat hidupnya, the science without religion is blind. Mungkin Bang Jibril nanti paham, maksud saya udah paham ya. The science without religion is blind. Jadi science, ilmu tanpa adanya agama itu seperti orang buta. Jadi agama itu sangat penting bagi seorang ilmuwan seperti Albert Einstein. Jadi hanya Leonardo, orang-orang bodoh dan tolol seperti Leonardo tadi yang tidak paham bahwasanya agama itu bisa dilogikakan dan sangat rasional seperti seorang Albert Einstein. Lanjut Uniripa dan Bang Alida, terima kasih. Ya logikanya. Saya mau komen. Coba sambung Uni sama beliau ini, mungkin dia mau Ya, mencari kebenaran. gini. Kami di sini gini ya, umat Kristen tuh harus paham. Kami tidak pernah melogikakan Tuhan. Yang kami logikakan adalah transmisi kitab suci. Karena itu harus ilmiah. Karena ilmu pengetahuan itu harus berbasis data ilmiah. Kalau tentang Tuhan, Bang Jibril dan saya, Cak Tata dan yang lainnya di sini tidak akan pernah mampu melogikakan. Maka kalian tolong jangan dicampur. Kalau kita membahas tataran logika, itu hal yang memang harus logika. Contoh, bagaimana mungkin ada kitab dikatakan dari Tuhan tapi penulisnya saja tidak tahu? Itu pakai logika. Karena kalau tidak pakai logika, maka suatu saat kalau ada orang yang membuat buku dikatakan bahwa itu dari Tuhan, disuruh kalian meniduri anak perempuan kalian masing-masing dan ibu kalian boleh tidur-tiduran bareng karena ini Tuhan yang perintahkan. Tanpa logika kalian akan bilang ini dari Tuhan, asal ini manuskrip ke abad 100 sebelum Masehi, tapi tertulis itu dari Tuhan. Karena kalian nggak punya logika, akhirnya kalian ikuti, boleh meniduri anak kandung kalian. Bahaya suatu saat kalau Sai Baba bilang saya adalah Tuhan. Karena kalian nggak punya logika. Kalian imani. Nah, apa yang memang di tataran logika wajib dilogikakan. Tapi ketika Allah katakan, zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka di situ Allah katakan, Al-Qur'an itu bukan hanya memuat tentang logika saja. Afala yatakilun, tapi ada yang gaib. Yang gaib itu kami tidak bisa logikakan tapi dapat ilmunya dari Allah. Contoh, tentang surga dan neraka. Bagaimana cara melogikakannya? Nggak bisa. Tapi menjelaskannya bisa pakai akal. Bisa, tapi mengakal-akali nggak bisa. Tuhan itu nggak bisa diakal-akali. Tapi Tuhan bisa dipahami dengan akal.
Karena Tuhan mengajarkan manusia yang berakal, bukan kera. Gitu loh. Ini komentar dari tadi ditanya terjemahan sama tafsiran aja nggak ngerti. Itu kalian itu, kayak Leonardo tadi, mau dijelaskan tentang apa arti tafsiran, apa terjemahan, nggak sabar mendengarkan dulu. Jangan disamakan, terjemahan dengan tafsiran jangan disamakan, itu beda. Silakan yang Kristen mending tanya aja. Ya silakan Bang. Iya tadi Bang Jibril tuh jelasin percampuran Bible tadi. Bang Jibril lagi ngejelasin ada kitab yang bercampur. Saya dengarkan sebelum mandi tadi kan. Saya dengar tadi Bang Jibril menjelaskan ada kitab yang bercampur. Mending itu dilanjutkan lagi tuh. Iya, disambung aja Iya. pertanyaannya Bang Karnelio. Iya, artinya Bang Jibril lanjut. Enggak, silakan aja Bang Karnel, mungkin tanya-tanya sesuatu tentang keislaman gitu ya. Silakan tanya sama Bang Jibril gitu. Fokus sama beliau aja. Jangan fokus tengok saya Bang, saya open cam karena biasa saya open cam. Silakan. Iya, tadi kan saya melakukan pembahasan dengan Bang Jibril khususnya mengenai konsep ketuhanan, sehingga dikatakan di situ bahwa konsep ketuhanan di perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Nah, kemudian saya mengatakan bahwa konsepnya sama. Terus dikatakan bahwa di perjanjian lama itu tidak ada Tritunggal. Jadi saya katakan bahwa memang kalau kita mencari kata Tritunggal di dalam kitab suci, di dalam Bible itu memang tidak kita temukan kata Tritunggalnya. Tetapi kita tahu bahwa Tritunggal itu adalah nama sebuah doktrin. Nah, doktrin itu tentu namanya doktrin harus punya landasan doktrin. Nah, landasannya dari mana ya? Dari perjanjian baru. Tetapi Oke. apakah di perjanjian Gini, lama Bang. itu tidak Gini, ada? Jawabannya adalah saya menjawab tadi bahwa ada ketika saya mengatakan bahwa di kitab Kejadian itu ada tertulis bahwa Roh Allah melayang-layang di atas air. Nah, di situ sudah indikasi bahwa Allah sendiri membuka diri untuk manusia bisa mengetahui Allah itu seperti apa, sekalipun tidak seutuhnya, tetapi minimal ada pengetahuan tentang Allah. Seperti begitu. Karena di dalam Islam kan ya Allah begitu, Allah satu ya satu. Tapi kan di kekristenan tidak seperti itu. Di kekristenan seperti Allah itu bisa lebih Nah, didekati lebih- itu maksudnya Bang. Seth, Noah, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, Harun, Moses, Ilyas, Zulkifli, Ayub, semua nabi-nabi ini mengajarkan Tuhan yang satu, tidak terlihat, nggak pernah turun-turun, nggak ada firmannya, mereka nggak ada yang menyembah firman, Bang. Nah, tiba-tiba Abang menyekutukan Tuhan ya, dengan begini, perjanjian barunya. begini. Nah. Bukan saya mempersekutukan Tuhan, tetapi bahwa realitas daripada Tritunggal itu memang ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Di dalam kitab Yohanes, di situ sudah ada pasal berapa, ayat berapa saya lupa, tetapi tertulis bunyinya begini, bahwa Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, di situ maksudnya adalah Yesus. Nah, Yesus itu ajaran itu Bang, nggak ada di nabi-nabi sebelumnya. Abang tahu nggak ajaran Tuhan yang turun ke langit dan di antara kita itu ajaran siapa, Bang? Begini Bang, Ajaran kalau misalnya Zeus, ajaran tersebut ajaran tidak ada, Mitra, ajaran Horus, itu dari Yunani Bang. Dan kebetulan original teks Abang perjanjian barunya bahasa Yunani juga.
Ya, artinya original teksnya bahasa Yunani itu kan itu akan kita persoalkan di berikutnya, tetapi yang kita persoalkan kanan begitu. Nah, dalam kaitan dengan kenapa nabi-nabi yang lain tidak mengajarkan itu, karena kan kita tahu bersama bahwa nabi itu kan dia merupakan perpanjangan tangan daripada Tuhan untuk menyampaikan sesuatu kepada umat. Nah, memang nabi-nabi itu tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan hal yang seperti itu. Justru tentang seperti apa Tuhan itu, nah itu yang kemudian Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya, menyampaikan tentang Tuhan itu seperti bagaimana ketika Tuhan itu sendiri yang datang melalui firman-Nya yang inkarnasi menjadi manusia, kemudian berjumpa dengan manusia dan menyampaikan itu. Nah, kemudian ditulis itu Bang, Nabi Abraham, Soleh, Hud, Noah, Idris, Enoch, Yeremia, Yesaya, itu nggak ada pernah mengajarkan kalau Tuhan itu akan reinkarnasi, Bang. Reinkarnasi itu ajarannya balik lagi ke tadi, Zeus, Mitra, Horus, itu mereka sebutnya namanya demigod, Bang. DEMIGOD. 100% anak manusia, 100% Tuhan. Itu demigod namanya. Di ajaran nabi-nabi nggak ada Tuhan reinkarnasi, abangku. Begini, kalau kita bicara bahwa Tuhan reinkarnasi, di situ tidak kami tidak menggunakan kata reinkarnasi, tapi inkarnasi. Kalau reinkarnasi kan berarti lahir kembali. Berarti sudah pernah lahir, baru lahir lagi kan? Tapi ini adalah inkarnasi, hanya satu kali saja Tuhan melakukan itu. Dan siapakah dari Tuhan, artinya firman-Nya itu yang menjadi manusia itu inkarnasi. Nah, itu bisa ditemukan di dalam kitab Yohanes. Nah, disitulah kami kemudian memahami dan mengakui bahwa doktrin Tritunggal itu memang benar, karena memang ada tertulis di dalam Perjanjian Baru. Dan apakah doktrin Tritunggal ini bertabrakan atau berseberangan dengan Perjanjian Lama? Jelas tidak, karena di dalam Perjanjian Lama juga kalau ditelisik secara seksama, maka sebenarnya sudah ada Tritunggal itu, sebenarnya indikasinya itu sudah ada. Hanya memang kalau dalam saat ini saya tidak mempersiapkan data-datanya untuk disajikan. Inkarnasi ya Bang ya, tadi inkarnasi, soal inkarnasi itu sebenarnya kalau Rama jadi Wisnu itu demigod, 100% Tuhan, 100% manusia. Tapi balik lagi ke tadi Bang, di mana ajaran nabi-nabi sebelum Yehosua yang mengajarkan soal reinkarnasi? Abang bisa kasih tahu saya nggak? Karena kalau yang saya baca ya Bang ya, dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Kemakim, Rut, Samuel, Tawarikh, Ezra, Nehemia, Ayub, Mazmur, semua nggak ada yang menyebutkan Tuhan inkarnasi Bang. Ya baik, jadi di dalam Perjanjian Lama itu ada nubuat ya. Nubuat. Misalnya di dalam kitab Yesaya, dalam kitab Mazmur itu ada, tapi saya lupa bahwa ada suatu nubuat, artinya sesuatu yang akan terjadi kemudian hari yang itu disampaikan oleh Nabi, bahwa akan ada satu masa atau satu waktu di mana Tuhan sendirilah yang akan datang untuk menyelamatkan manusia dari Mantap. Itu di mana Bang? Begitu. Mantap. Itu di mana Bang? Coba bisa kita ini nggak? Di dalam kitab Yesaya ada, kitab Mazmur ada, tetapi saya tidak ini. Kalau mau cari bisa di Google itu dengan kata kuncinya nubuat kedatangan Yesus, nubuat nabi-nabi tentang kedatangan Yesus di Perjanjian Lama itu. Nanti pasti akan keluar karena biasa orang Kristen itu malah disuruh cari sendiri saya. Nggak di mana Bang? Di mana? Susah juga nih. Sabar. Enggak Bang, artinya begini Bang, kalau misalnya saya harus cari ini kan rasa-rasanya kurang begitu kondusif. Ya, berarti klaim Abang aja ya, di Perjanjian Lama itu ada nubuatan Tuhan akan turun gitu ya. Ya, begini. Jadi seluruh agama Kristen itu sepakat ya. Bukan sepakat, tapi seluruh agama Kristen itu percaya bahwa sebelum Yesus datang, kedatangan itu sendiri sudah dinubuatkan oleh para nabi. Nah,
Nabi menubuatkan itu di mana? Itu ada di Perjanjian Lama. Salah satunya tuh kitab Yesaya, begitu. Iya, berarti klaim aja ya Bang ya. Bukan klaim, tetapi di dalam Perjanjian Baru sendiri Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk menggenapkan nubuat para nabi, begitu. Nah, tentu kan di situ jadi pertanyaan, nubuat yang mana? Nah, itulah ada di Perjanjian Lama, begitu. Iya, berarti cocokologi dan apa namanya? Ya itu kalau saya sih ngomongnya angan-angan mah cita-cita. Abang sambung Bang Hidayah. Ini kayaknya udah ini banget, udah kronis. Belum Memang kelar mesti- itu, Bang Jibril, lanjut aja pelan-pelan. Orang yang sabar dikasih Tuhan loh. Sabar. Enggak, karena datanya nggak ada. Kalau mau profesis atau apa namanya cocokologi, apa namanya di Yesaya dibilang apa namanya Yesaya itu akan diiniin sama orang-orang tajir, disiksa sama orang tajir. Rupanya rupanya Yesus sama orang miskin-miskin. Kalau mau dicocok di Yesaya, katanya Yesaya ini yang datang ini yang di Yesaya yang disiksa ini mukanya jelek, tapi fotonya Yesus ganteng. Ya, Yesaya 53 itu yang diambil tadi ya, beliau. Jadi mau yang Yesaya ininya dipilih-pilih gitu loh, cocokologi diambil. Ya coba pelan-pelan aja, Oke, Jibril ikut aja. Ini belum selesai gameku ini. Ya, jadi begini, Abang. Ini saya kasih penjelasan saja. Begini, bahwa kalau Abang bilang cocokologi, ya itulah tidak apa-apa. Artinya itulah pendapat dari saudara. Toh orang Yahudi juga yang ada di Israel sana juga tidak percaya bahwa nubuat dari kitab Yesaya itu adalah merujuk untuk pada Yesus Kristus. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan di situ. Tetapi bagi kami yang agama Kristen mengimani. Enggak, balik lagi ke substansi deh Bang. Balik lagi ke substansi tadi. Silakan. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, Samuel, Raja-Raja, Tawarikh, Ezra dan seterusnya sampai ke kitab Malaki, itu kitabnya Yahudi, 500 tahun sebelum Yosua, mereka nggak pernah mengajarkan Tritunggal, nggak pernah mengajarkan konsep roh tuh. Roh itu untuk mereka ciptaan. Untuk orang Yahudi, Tuhan itu pencipta langit bumi beserta isinya itu bukan roh. Bukan ciptaan. Nah, tiba-tiba di Perjanjian Baru, Tuhan abang nyembah roh. Abang kalau nanya orang Yahudi, kalian nyembah roh, marah loh mereka. Karena roh itu ciptaan. Jadi bukan cuma ini, konsep ketuhanannya itu berubah. Di situ percampurannya. Jadi kalau abang mau kait-kaitkan, oh di sini sudah disebutkan, di sini sudah disebutkan. Oke lah, saya tutup mata, tutup kuping. Oke lah, ada profesis, ada ininya. Tapi Tuhannya beda berarti. Abangku. Ya, gimana? La haula wala quwata illa billah, cuma Tuhan gue ngadu. Astagfirullah. Tapi Coba udah bagus ulangi sih, yang udah. kalimat terakhir. Ulangi kalimat yang terakhir. Dari kitab Yang terakhir Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu nggak ada mengajarkan Tuhan itu roh, bentuknya roh. Abangku, nggak ada yang menyembah firman, itu nggak ada. Dan ini notabene-nya dari kitab Kejadian sampai kitab Malaki itu 6.000 tahun Bang. Abang tahu kan, kitab Kejadian itu ditulisnya di tahun 1445 sebelum Masehi, 15 abad sebelum Yesus. Ditulisnya, sebelumnya itu lagi bukan ditulis lagi. Nah, jadi sekitar 6.000 tahun Tuhan ini satu, nggak pernah turun-turun. Firman itu nggak disembah, malaikat nggak disembah. Tiba-tiba abang datang dengan Perjanjian Baru abang, tiba-tiba ada original sins, ada kitab, ada dosa waris, dan nyembah roh. Abang paham nggak perbedaan konsepnya? Ya, paham. Silakan lanjut. Ya itu jelaskan kenapa bisa berubah seperti itu. Ya, baik. Jadi ini kan Abang bertanya kepada saya ya. Saya ini adalah orang Kristen. Konsep ketuhanan bagi saya dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru itu tidak ada perbedaan sebenarnya. Sama saja. Hanya di dalam Perjanjian Baru, tetapi di Perjanjian Baru itu pengenalan akan Allah itu kemudian lebih
mendalam lagi, semacam bahwa Allah itu lebih dikenali dari keadaan sebelumnya begitu, bahwa kemudian kita mengetahui bahwa Allah sendiri sudah datang ke dunia dengan firman-Nya itu inkarnasi menjadi. Jadi maksud abang penulis Daud, Noah, Yesaya, Yeremia, di Yezekiel, Hosea, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, nabi-nabi besar itu nggak kenal Tuhan, Bang? Mereka kenal Tuhan, justru karena mereka kenal Tuhan itu maka mereka menjadi nabi kan. Barusan abang bilang perjanjian lama nggak kenal Tuhan, di perjanjian baru dikenalin Tuhan. Tidak, saya bilang bahwa konsep ketuhanan di perjanjian lama itu kan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu dalam pemahamannya, bahwa tidak ada yang seperti di perjanjian baru seperti itu. Tetapi bahwa di dalam perjanjian baru itu pengenalan terhadap Tuhan itu menjadi lebih spesifik begitu loh. Oh, jadi ya itu yang saya mau kasih tahu. Jadi Nabi Musa, Nabi Yosua, Nabi Samuel, Ezra, Yesaya, Solomon, Daniel, Amos, Obadya, Nahum itu nggak tahu Tuhan secara spesifik. Bukan mereka tidak tahu Tuhan secara spesifik. yang mereka tahu adalah Tuhan, ya itu sudah seperti yang mereka ketahui. Bang Conel, disimpulkan aja Bang, yang diketahui nabi-nabi terdahulu Tuhan bukan manusia, yang diketahui kami Tuhan manusia gitu loh, supaya dapat poin. Begini, kita diskusi ini tidak perlu dapat poin juga tidak apa-apa. Waduh, kita ngalor ngidul kalau nggak ada poinnya. Kita tidak berorientasi pada poin, karena kan kita berpijak pada landasan yang berbeda. Kan tujuan kita diskusi adalah untuk satu, memahami satu seperti apa, ya kan. Maka saya menjelaskan tentang konsep dalam kekristenan itu seperti bagaimana yang saya ketahui seperti itu. Begitu. Oke, kalau kita ganti, kita analogikan lah ya Bang ya. Abang tahu Harry Potter nggak Bang? Ya saya tahu, tapi belum nonton filmnya. Jadi Harry Potter ini ada 7 buku Bang. 7 buku ini menceritakan soal si yang namanya Harry Potter ini sekolah di Hogwarts. Di Hogwarts ini kebetulan ada 7 tahun sekolahnya Bang. Jadi kayak SD gitu, tambah 1 tahun, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi 7 buku ini menceritakan soal 7 tahun si Harry Potter ini sekolah di mana? Di Hogwarts ini Bang. Ya, sampai sini paham ya Bang ya? Iya, lanjut. Nah, J.K. Rowling udah nulis nih 7 buku Harry Potter. Konsepnya sama. Ini si Harry Potter, dia ini orphanage, dia ini nggak punya emak bapak, dia yatim piatu. Nah, tiba-tiba ada satu lagi yang nulis di Harry Potter 8 Bang, ngakunya Harry Potter 8. Tapi tiba-tiba diceritain Harry Potter punya emak, punya bapak, dia dari awal tahunnya dia anak zina, ini itu apa segala macam. Pokoknya hancur deh nih Harry Potter di buku ke-8 ini. Abang sebagai yang ngikutin Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Abang curiga nggak nih sama yang 8 ini ini bukan penulis Harry Potter 1, 2, 3 nih sampai 7 nih. Curiga nggak Bang? Ya pasti saya akan bertanya tentang kenapa yang di 8 itu seperti itu. Nah, abis itu keluar lagi J.K. Rowling ngeluarin lagi buku satu lagi. Udah deh, ini Harry Potter gara-gara yang nomor 8 nih cerita gua hancur. Akhirnya dibikin satu lagi Bang. Bukan Harry Potter namanya, kitab yang satu lagi, Hermione. Dia ngelurusin kitab Harry Potter yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini yang bener nih begini. Yang nomor 8 nih difitnah. Nah, Abang yang percaya yang Harry Potter yang 8 yang agak lain nih dari 7 kitab sebelumnya, apa yang Hermione nih yang baru, yang penulisnya sama, terbukti penulisnya sama. Apa gimana nih Bang? Coba deh. Ya baik, jadi itu analogi itu bagus juga. Punya mantap. Ya, analogi seperti itu, tetapi berita buruknya bahwa itu kan adalah cerita dongeng ya kan. Harry Potter itu cerita dongeng. Sementara kalau kita mau mendekati kebenaran daripada
perjanjian baru kan tidak bisa didekati dengan seperti itu. Karena perjanjian baru ini adalah berisi tentang kesaksian-kesaksian daripada para pengikut Kristus dan juga ada sejarahnya di situ. Tapi abang tadi udah setuju, abang curiga nih sama Harry Potter 8. Kenapa? Karena konsep sekolahnya, konsep anak si Harry Potter nih dari 1 sampai 7 nih konsisten nih. Iya benar, bahwa kalau dalam kasusnya Harry Potter kan saya mencurigai, tetapi dalam kasusnya dalam hal kitab suci perjanjian baru kan tidak ada lagi kecurigaan di situ. Jadi Tapi abang nggak ada Harry Potter ya saya curiga. Nah, di Harry Potter yang 8 ini Bang, dia melakukan cocokologi. Jadi dia bilang, di kitab nomor 7, gue disebut. Di kitab nomor 4, gue disebut juga. Di kitab nomor 1, gue disebut juga. Itu namanya nubuatan dari 7 kitab pertama. Biar dia cocok sama yang 8. Abang paham nggak nih sampai sini? Ya paham, saya paham apa yang saudara sampaikan, saya paham. Jadi, artinya saudara mau menekankan di situ bahwa adanya cocokologi kan? Ya, tapi setidak-tidaknya itulah yang ada di pemahaman saudara seperti itu. Tetapi apakah di dalam pemahaman saya seperti itu kan tidak? Iya berarti memang yang 8 ini agak lain aja gitu ya. Psikologi memang seperti itu bahwa iya karena begini jelas bahwa Yesus itu bukan manusia biasa ya. Karena tanda-tanda keilahiannya itu melekat pada dirinya. Dan tidak ada manusia yang sebelumnya pernah ada yang model seperti itu, tidak pernah. Nih sekarang saya mau tekankan nih Bang, saya mau tekankan nih, saya takut yang di bawah salah. Menurut Abang yang kitab Hermione tadi itu meluruskan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara yang 8-nya agak lain. Karena konsep ketuhanannya beda. Konsep ketuhanannya, konsep Hogwarts-nya sama Harry Potter-nya beda. Yang nomor 8-nya agak lain nih. Sementara yang Hermione menjelaskan dengan konsep Tuhan yang 1 sampai 2 sampai 7 itu sama. Make sense nggak Bang? Iya, saya paham. Artinya yang saudara sampaikan itu kan dalam konsep Harry Potter kan, bahwa 1 sampai 7 itu bicara tentang Harry Potter yang tidak ada ibu, tidak ada bapak dan seterusnya. Terus Harry Potter 8 itu mengatakan bahwa ternyata Harry Potter ini ada ayah ibunya. 8 itu kontra dengan 1 sampai 7. Sampai 7 ha. Terus yang kemudian yang ke-9 itu dia menguatkan yang 1 sampai 7 dan menyampingkan yang ke-8. Ini saya paham sekali. Tapi kan dalam pendekatan perjanjian baru kan saya tidak menggunakan analogi itu begitu. Tapi bahwa dalam dunia Harry Potter ya iyalah seperti begitu. Oke. Karena ya Bang Jibril, pertanyaan yang ke-9 ini dicontohkan, ini masih kurang paham saya. Ini siapa? Apa? Silakan. Iya. Ya itu yang saya tahu maksudnya Bang Jibril itu kan saya paham. Kalau dibawa ke konteks agama itu saya sudah mengerti itu buku yang mana itu. Yang ke-9 itu ya kan? Yang terlebih lagi Bang, yang nulis yang dapat kitab nomor 9 ini Bang. Ini dia nggak bisa, dia umi, dia nggak bisa baca kitab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Bahasanya beda dan segala macam. Jadi dia nggak mungkin ini nyontek dari 1. Dan kalau memang nyontek, definisi nyontek itu kan nyontek ya Bang ya. Jadi kalau yang diceritain diceritain yang sama si 8 ini, si Harry Potter lahir di goa, di kandang sapi. Kalau memang yang 9 ini nyontek, mestinya dibilang dong di kandang sapi juga. Ini enggak, yang 9 agak lain, dia lain sendiri. Dan dia membenarkan yang 1 sampai 7 tuh gini. Iya Bang. Ya itu artinya itu juga sedikit tipis-tipisnya cocokologi juga tuh Bang. Yang mana itu cocokologinya? Iya maksudnya kan begini, artinya yang disampaikan oleh saudara Jibril ini kan saya sudah paham maksudnya tuh kemana tuh saya sudah mengerti, sudah paham. Tetapi memang disitulah letaknya perbedaan kita kan, begitu. Tetapi setidaknya sekalipun kita mengetahui bahwa kita berbeda, tapi kan saudara Jibril bisa mengetahui tentang konsep pemahaman saya seperti bagaimana.
Ya, intinya bahwa Tuhan yang ada dalam perjanjian baru dengan perjanjian lama itu adalah sama, tetapi pemahaman akan Tuhan itu kemudian lebih spesifik di perjanjian baru itu dari keimanan Kristen, seperti itu. Begitu. Iya, itu tadi Coba, pemahaman oke, dogma. Silakan disambung Abang Ali deh. Ya, terakhir masuk dulu ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bang Channel, dari tadi aku melihat kalau Aki Jibril ini sebenarnya terlalu kejauhan sama beliau berdialognya. Karena sama beliau ini orang-orang yang mempunyai kapasitas Dipanggil ya, bukan ya? Iya, yang disediakan laptop, disediakan kitab di depannya baru ngam sama beliau ini, Bang Channel. Sementara Bang Channel ini, kalau aku tengok nanti las-lasnya kembalikan kepada iman kekristenan, betul Bang ya? Betul ya? Ya, betul. Ya betul, doktrin di mana saja. Ya, jadi gini Bang Channel, dalam berdialog itu ada dua hal yang tidak layak bagi kita dalam berdialog. Pertama itu Bang Channel, menurut aku pribadi. Kenapa itu tidak boleh? Sebab kalau menurut aku pribadi Bang, aku yakin guru-guruku di sini ini yang 8 orang ini tidak sependapat sama aku ini pribadi ini. Apalagi aku ini yang minim ilmu kan gitu ya. Jadi tidak mungkin aku bawa pendapatku pribadi karena nanti Islam itu salah, nanti seakan-akan semua Islam itu salah. Padahal argumentasiku yang salah karena ketidakan ilmu. Yang kedua, yang lagi-lagi tidak boleh Bang, menurut kami keislaman. Karena bila aku mewakili Islam seakan-akan aku ini paling pintar, paling pandai dalam Islam. Sementara aku ini hanya penjaga pintu surau Bang, tukang sapu. Nah jadi tidak boleh kalau di Komal-Komal itu menurut aku pribadi sama menurut kami keislaman tidak boleh. Demikian kira-kiranya sama Bang Channel sebagai Kristen. Jangan pakai pendekatan yang menurut aku pribadi sama menurut kekristenan Bang. Sebab kalau kekristenan tidak perlu sudah dikasih tahu, kami sudah tahu. Yaitu konsep Kristen ini minimal Protestan sama Katolik, Yesus ini inkarnasi jelmaan Tuhan yang menjadi juru selamat, penebus dosa kepada umat manusia. Jadi tidak perlu sudah dikasih tahu itu. Sekarang yang kita kupas di sini, yang kita gali adalah ajaran daripada kitab itu. Sependapat Bang Channel, sepakat kita menggali kitab supaya ketemu yang namanya kebenaran Bang. Betul? Ya, silakan, silakan. Nah, ada satu poin yang menarik dari aku, Bang Channel ya. Yang mana bila kita lihat pengajaran daripada Bible, kalau Bang Jibril ini kan mengupas tuntas tentang kodeks atau teks atau terjemahan yang salah, yang diilai, minimal diilai itu. Kalau aku Bang, aku pegang Bible aja yang diilai itu, pakai Bible ilai saja yang ada di Bang Channel sekarang yang sedang dipegang itu. Ternyata di situ pun Bang, kalau aku melihat ajaran dari tokoh yang dianggap Tuhan yaitu Yesus ini Bang, tidak tersambung sama Kristen. Nanti Bang Channel utarakan, jabarkan sama kami, bagaimana Anda meyakini kekristenan yang mayoritasnya mengakui mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai tokoh, padahal ajarannya tidak nyambung sama ajaran Yesus. Nah ini saya kasih contoh kisi-kisi Bang. Di dalam Bible itu Bang ada 9 kriteria ajaran Islam. Tapi aneh kan, yang memegang Bible itu Kristen, bukan Islam. Tapi yang tertuang di dalam Bible itu yang maksud gue yang terjemahan ini Bang, yang dilai sekarang nih. Yang Anda pegang di gereja itu. Itu kitab Kristen tapi 9 kriteria ajaran Islam. Sementara dalam berdialektika, dalam berdialog Bang Channel, aku tidak minta 9 loh Bang Channel. Tidak minta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Satu saja ajaran Kristen yang ada di Bible itu ternyata tidak ada. Kalau kemudian slogan kasih yang diutarakan sama mereka Bang, jangankan manusia Bang. Karena Allah ini Tuhan semesta alam menciptakan kita manusia ini sebaik-baik ciptaannya sebagai makhluk. Anjing Bang yang dibawa kulung itu Bang, ketika baru beranak dan kita ambil anaknya, marah dia, berarti dia tahu kasih. Jadi jangan kepada manusia. Karena di Islam ini Bang melampaui yang namanya kasih itu karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang kepada manusia. Selain kasih juga sayang. Nah, poin-poin yang saya mau bilang sekarang, ke gereja itu kan ke gereja hari Minggu, tidak ada ayat. Menyebut Natal, tidak ada ayat. Menuhankan Tritunggal, tiada ayat. Coloring rebana kebaktian, tiada ayat. Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia juga tidak ada ayat.
Tapi kita temukan di Bible itu sebaliknya. Sunat wajib, tidak boleh makan babi, bersujud, berpuasa, mati di kafan, mentauhidkan Allah, bertudung. Ini semua ajaran-ajaran Islam, Bang, yang ada di Bible. Bukan aku mencucukkan, tapi aku heran gitu loh. Kenapa ajaran Islam ada di Bible, tapi ajaran Kristen tidak ada? Silakan Bang Cunil. Sebagai Kristen, bagaimana Anda membenarkan kitab Anda itu dengan tokohnya Yesus untuk menjadi seorang Kristen yang besar beriman, Bang? Silakan. Ya, baik. Jadi saya langsung jawab saja bahwa kitab Taurat itu ditujukan untuk orang Yahudi. Itu hukum di Yahudi, hukum di Israel sana seperti itu. Bahwa mereka sejak dulu itu berada di bawah hukum Taurat, jawabannya iya, karena mereka wilayah hukum daripada hukum Taurat itu adalah mengikat orang-orang Yahudi. Karena mereka yang melakukan perjanjian dengan Tuhan pada saat waktu itu. Dan itu ada tertulis di dalam kitab perjanjian lama, di mana Tuhan mengikat janji dengan orang-orang Israel pada saat itu. Nah, terus saya ini bukan orang Israel, saya adalah orang Indonesia, tinggal di Pulau Timor ya. Sehingga bagaimana dengan kami? Seperti apa? Apakah kami berada di bawah ketentuan hukum Taurat? Jelas tidak, karena kita bukan orang Israel. Nah, tetapi dengan kedatangan Kristus itu, maka ada yang namanya pesan suci ya, pesan suci atau pengutusan suci. Ketika sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus memerintahkan murid-muridnya dengan kata-kata atau kalimat yang berbunyi bahwa pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, itulah yang kemudian karya-karya daripada para rasul itu yang kemudian sampai ke Roma, yang pada saat itu merupakan pusat dunia saat itu, dan kemudian sampai ke Indonesia, terus kami di sini. Lantas bagaimana dengan saya percaya bahwa Kristus sudah mati dan menebus dosa, dan tentunya ajaran dari Kristus itulah yang saya ikuti, dan bahwa ketika mengikuti ajaran Kristus kita juga mengetahui tentang hukum Taurat 10 hukum. Ya Bang Cunil, sorry maaf karena sudah kepanjangan Bang. Coba poinnya aja Bang, poinnya apa yang Anda sedang jalankan sebagai Kristen dengan tokohnya Yesus. Dan Bang Cunil sudah mengatakan kamu mengikuti Yesus. Coba kira-kira apa? Karena kalau dasar pendekatannya Taurat Bang, Taurat itu ingat juga dibenarkan di dalam Al-Quran Bang. 20 perintah Allah yang ada dalam Keluaran 20 ayat 2 sampai 16 itu ada dalam Al-Quran, atau di Ulangan 5 dari nomor 3 sampai 17. Contoh, wa ilahukum illahu wahid. Allah itu Tuhan yang esa, tiada yang lain kecuali Dia. Al-Baqarah 163. Contoh, jangan pula engkau sembah berhala, jangan membuat patung yang disembah yang menyerupai apapun. Ada dalam, bising kali motor ini. Ada dalam surah Al-Qasas ayat 88. Contoh juga, jangan menyebut selain Hasmaul Husna, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Al-Araf ayat 180. Atau Allah menjelaskan tentang ketetapan Jumat kepada orang Islam yang dulunya Sabat kepada Bani Israel. Al-Jum'ah ayat 9. Contoh juga di dalam An-Nisa 36, berbuat baik kepada orang tua. Al-Furqan 68, tidak boleh membunuh. Al-Baqarah 188, jangan makan hasil curian, atau jangan mengingini kepunyaan sesamamu. Kalau tidak salah di An-Nisa 29 ayat 29 kalau tidak salah ya, insyaallah. Ini Bang, memang kami benarkan di Islam, ada ayatnya. Tapi poinnya sekarang yang aku mau bilang sama Anda, Kristen tokohnya Yesus, tapi ajarannya satu ayat pun tidak ada. Kalau kami Bang, Islam, tokoh kami adalah para nabi, melalui para nabi. Di dalam Al-Quran Al-Imran 31. Digalakan kepada orang Islam itu mentaati Rasulnya karena mereka itu mendapat wahyu dari Tuhan. Jadi taat kepada Allah, ati Allah wa ati Rasul. Yang juga dikatakan oleh Yesus Bang, dalam Yohanes 12:44. Barang siapa yang taat kepadaku, dia bukan taat kepadaku, tetapi taat kepada Dia yang mengutus aku. Itu ati Allah wa ati Rasul Bang. Sehingga poin-poin dari Islam itu
bersujud, bersunat, tauhid, puasa, mati di kafan. Ini semua ajaran-ajaran Islam yang ada di Bible. Sementara Bang, kalau hanya baptis, Bang Chonel, ingat ya, baptis ini pertama nanti mungkin Aki Jibril boleh ke saya, Aki Jibril kalau monitor. Kalau tidak salah Matius 28 nomor 19 itulah Aki Jibril. Coba kita kupas dulu Bang Jibril. Boleh minta izin? Ya, saya tambahkan dulu sedikit dulu saya komen. Matius berapa, Bang? 28:19. Kalau tidak salah itu Oke, hanya oke. sampai 15 itu. Jadi sambung. Ya, silakan channel sambil Aki Jibril siapkan. Coba ditanggapi aja dulu. Ya baik, jadi begini, kalau misalnya kita bilang di perjanjian baru tidak ada ajaran, itu kan berarti kita proses membacanya yang menjadi pertanyaan kan. Karena sudah jelas bahwa di dalam perjanjian baru terdapat begitu banyak ajaran daripada Yesus. Salah satunya adalah Yesus mengatakan bahwa seseorang itu harus mematuhi itu 10 perintah Allah, ya. 10 hukum dasar itu adalah hukum dasar. Kemudian dari hukum dasar itu kemudian melahirkan begitu banyak aturan-aturan yang berlaku untuk orang Yahudi, mulai dari tata cara hidup, tata cara dan lain-lain, ada begitu banyak, ya kan. Nah, bagi kekristenan itu adalah melaksanakan 10 mandat, 10 hukum itu, dan juga yang kedua adalah percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah Tuhan sendiri yang sudah menyelamatkan manusia, dan terus melaksanakan kehidupan dengan baik. Nah, saya kira itu tidak ada persoalan dengan itu, ya. Begitu. Ya, itu doktrin Bang Terus yang Chunel. Tapi abang tidak apa-apa mau- Bang Chunel. Coba kalau sudah monitor Aki Jibril, karena kalau tidak salah Matius 28 itu hanya sampai 15 itu. 16, 17, 18, 19, 20 itu ayat palsu atau ayat sisipan ditambah-tambah. Aki Jibril ada ini aplikasinya tentang itu. Saya cek di Sinaiticus dia ada sih. Matius berapa? Matius 18 ya? 28. Oh, 28. Bentar, 28. Itu perintah membaptis itu. Ada. Dia ada. Ada ya. Ada tapi 28. izin ada tapi Bapak Putra dan Roh Kudusnya nggak ada itu. Ya, poinnya di situ, endingnya di 19-nya itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu poinnya, endingnya di situ. Iya, betul. Nah, sekarang gini, Bang Chonel ya. Sebelum guru-guruku mencari pencerahan, membuat pencerahan, aku mau kasih tahu dulu. Aku buktikan 2 hal bahwa ayat itu adalah ayat palsu, Bang. Ayat ditambah-tambah. Karena sebenarnya bukan itu saja, tapi oleh karena Bang Chunel tadi mengatakan bahwa kekristenan itu berpegangnya dengan baptis, maka aku buktikan dengan 2 hal kenapa ayat Matius 28:19 itu palsu. Pertama, dalam Matius 10, Bang, Matius 10 nomor 5 sampai 6, jelas itu, Bang, perikopnya Yesus mengutus ke-12 murid, itu perikopnya itu. Ketika Yesus mengutus 12 murid, dia berpesan kepada mereka, jangan masuk atau menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke kota-kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti Yesus bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku adalah umat Israel. Umat Israel itu bukan umat-umat dari luar kekristenan, luar Bani Israel. Kemudian kita lihat juga penegasannya ada di dalam Matius 15 nomor 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dipertegas lagi oleh Yesus dalam Yohanes 17 nomor 9. Sebab aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa. Dan dipertegas pula oleh orang-orang yang dekat dengan Yesus dalam Matius 13:57 atau Yohanes 7:40. Dan orang banyak itu menyahut, dan orang yang mengikuti dia berkata, dia ini benar-benar seorang nabi yang akan datang. Yang kemudian dijelaskan dalam Matius 2 nomor 6. Nabi yang dijanjikan untuk Bani Israel. Sementara yang kita tahu, yang Aki Jibril bilang tadi, Kristen ini, Bang Chonel, ini bukan dari Israel. Ini berpusatnya di Turki.
Pertamanya di Turki yang diajarkan dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, di Antioquia itu Turki, bukan Bani Israel. Itu yang pertama, membuktikan bahwa itu ternyata ditambah-tambah. Bangsa-bangsa yang dimaksud di situ hanyalah kepada Bani Israel. Yang aku bilang poin kedua, kenapa ayat itu ayat palsu? Kalau Yesus toh mengajarkan baptis, untuk menjadi Kristen harus dibaptis. Kenapa Yesus sebagai Tuhan yang inkarnasi manusia tidak membaptis satu orang? Untuk menjadi contoh, dia malah dibaptiskan oleh orang. Dan kalau syarat untuk menjadi Kristen harus dibaptis, berarti mamanya Yesus ini bukan Kristen, yaitu Maria. Padahal dia yang melahirkan Yesus, kenapa tidak dibaptis toh Maria toh? Ternyata, Bang Chonel, banyak hal yang harus kita pikir-pikirkan ketika menjadi Kristen ini. Ketika Anda mengatakan di Kristen itu masih mengikut 10 hukum Taurat, Bang Chonel, jangankan 10 Bang, 1 aja sudah gagal. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, jangan menyembah Allah lain. Kira-kira ayat ini, 12 denom Kristen saja, tidak usah banyak-banyak. Ditanya, Protestan, Katolik, HKBP, Saksi Yehova, Karismatik, Unitarian, Anglican, Basel, SIB, SDA, Mormon, Saksi Yehova, 12. Dan ditanya, siapa Tuhan kalian? 1, 2, 3, jawab. Hancur Bang. Ada firman, ada 100% daging, ada 100% manusia, ada Allah, ada Putra, ada Roh Kudus, Hashem, Yahweh, Yahweh, Yehova. Sementara Bible bilang tadi, yang pertama Bang, akulah Allah, Tuhan yang cemburu, jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Sementara yang Bang Chonel sedang lakukan sebagai Kristen, Allah daging, Allah firman, Allah anak, Allah putra, Allah Roh Kudus, Allah YHWH, Allah Hashem, Allah Adonai. Banyak sekali Tuhannya. Sebab itulah Bang Chonel, dalam berdialog begini aku bilang, memang kalau kita masih berpegang kepada pikiran yang jeli, yang mencari namanya kebenaran Bang, memang kenapa kami berat kemudian untuk menjadi Kristen. Sebab kami sudah tahu dasarnya Kristen itu bingung. Melainkan nantinya dasar diimani saja, sehingga hancurlah semua ayat-ayat Bible itu. Beribu pun ayat Bible kita utarakan, ketika dilawan dengan perkataan menurut aku dan menurut kami kekristenan, maka sudah hancur semua. Jangankan 1.000, seluruh ayat Bible itu akan hilang. Gitu Bang Chonel, memang Kristen itu harus dipelajari secara mendasar untuk mencari yang namanya kebenaran. Silakan guru-guruku masuk yang aku kepanjangan nanti. Oke, baik, saya tanggapi dulu ya apa yang Iya, silakan disampaikan Bang. oleh Abang tadi. Jadi yang begini, yang pertama bahwa ketika Yesus mengutus murid-muridnya itu kan kalau dibaca di dalam kisahnya itu atau dalam tulisannya itu kan di saat itu kan Yesus masih hidup ya, belum disalib waktu itu. Nah, sekarang banyak yang mempertanyakan Alkitab itu di dalam Perjanjian Baru mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-dombaku. Nah, memang benar ayat itu mengatakan demikian. Karena apa? Karena memang Yesus diutus oleh Bapaknya itu untuk datang kepada umat Israel. Dan memang karya pelayanannya juga terjadi di dalam wilayah Israel, tidak di luar itu. Sehingga ketika dia merekrut murid-muridnya, kemudian murid-muridnya diutus ketika dia belum mati, maka waktu itu mereka murid-muridnya itu melakukan pekerjaan di dalam wilayah Israel. Nah, itu artinya pengutusan yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya saat dia masih hidup. Nah, namun setelah dia mati dan kemudian bangkit dan sebelum terangkat ke surga, maka ada pengutusan lagi yang kemudian saudara mengatakan tadi bahwa itu adalah ayat yang ditambah-tambahkan. Tidak masalah, karena mungkin saudara punya dalil sendiri, tetapi bahwa di dalam kekristenan mulai dari Kristen Protestan, Katolik dan segala macamnya semua tidak menganggap seperti itu, bahwa itu ayat sisipan dan lain-lain. Dan di situ terdapat pengutusan yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus adalah
mengutus murid-murid kepada seluruh dunia. Jadi ketika Yesus datang diutus oleh Bapaknya memang benar kepada orang Israel. Dan setelah Yesus bangkit, Yesus mengutus murid-muridnya ke seluruh dunia. Jadi tahapannya seperti itu. Ada tahapannya di situ. Oke. Begitu ya. Oke, Bang Cunil, Aki Jibril ada monitor kan? Jadi beliau ini memakai Markus 16, Aki. Coba itu Markus 16 pasti ketemu kodeksnya. Oh, Markus 16. Ya silakan host digedein Bang Jibril dulu. Aku biar kecilin dulu. Markus 16. Ini keren nih kalau kita buka nih. Waduh, Markus 16 coy. Ya itu ke seluruh dunia itu, Aki. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Mantap. Nih, di Markus 16 ini 20 bukan ayat sih. Butirnya sampai 20 ya, Bang ya. Berangkup ini di sini. Sementara kalau kita buka dari kodeks Sinai langsung ya. Ini scanan dari The British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University of Library. Di sini saya buka Markus 16 nomor 8. Ini transkripnya. Di sini kalau saya ini 16:1, 16:2, 3, 4, 5, 6, 7 cuma sampai 8, Bang. Cuma sampai sini. Dalam bahasa Inggrisnya itu cuma sampai dia takut. Mereka takut. Jadi kalau saya baca dari sini 18 dengan singkat sampaikan semuanya kabur itu menimpa mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut sampai sini. Berarti sininya nih. Nah, ini tambahan, nggak ada di original text karena original textnya cuma sampai 8 abang gua. Dan begitu saya lihat di bawah ini nah sekalipun ayat Markus 16:19 jadi ayat 9:20 itu tidak tercantum dalam dua naskah Yunani yang tertua. Ayat-ayat ini muncul dalam berbagai naskah tua lainnya. Jadi yang di manuskrip tertuanya nggak ada, tapi tiba-tiba nambah nanti. Di manuskrip tertuanya nggak ada. Boya aku ngerokok. Dalilnya apa dalilnya? Aki Jibril sambung dulu. Bentar, aku ngerokok dulu. Oke. Kalau saya mau terusin lagi ya, sebenarnya kalau mau itu Bang, kalau soal ini kan kita lagi bahas kebangkitan ya. Iya. Mantap. Kita bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan. Saya agak bingung nih Bang. Bang bisa ajarin saya nggak? Kita buka 4 kitab ya Bang ya. Kita buka Matius, kita buka Markus, kita buka Lukas, kita buka Yohanes. Ada 4 kitab di sini ya. 1, 2, 3, 4. Di sini kita buka sama-sama kebangkitan Yesus. Di sini juga kebangkitan Yesus. Di sini juga ini kebangkitan juga. Di sini juga kebangkitan Yesus. Ada 4 kitab nih. Kita baca satu-satu ya Bang ya. Saya agak bingung nih Abang, tolong ajarin saya deh. Di Matius 28, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, berarti 2 orang ya, menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit datang ke batu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Pingsan mungkin ya, menjadi orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Maka lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid bahwa ia bangkit dan diantara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku akan mengatakannya." Ceritanya keren.
Jadi begitu dua orang datang, Maria dan Maria yang lain datang. Habis itu ketemu malaikat turun, ada gempa. Habis itu digeser batunya. Habis itu dikasih tahu satu malaikatnya. Oke, mantap. Kita ke Markus. Momen yang sama. Setelah lewat dari hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Kobus serta Salome. Nah, ini tiba-tiba bertiga nih, Bang. Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu kepada kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu memang yang sangat besar itu sudah terguling. Loh, jadi begitu dia datang, udah terguling. Nggak ada gempa, nggak ada malaikat turun duduk di atas batu, dan nggak ada malaikat di depan pintunya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda. Nah, malaikatnya ini di dalam, memakai jubah putih, duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus," dan seterusnya sama. Jadi ini malaikatnya ada di dalam. Nggak ada gempa, nggak ada penjaga yang pingsan tadi. Habis itu satu malaikatnya di dalam, yang satu di luar, dan yang ini yang datang 3, yang ini datangnya 2. Siap. Kita sambung ke Lukas. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termengu-mengu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian. Nah, tiba-tiba nggak ada gempa juga. Habis itu malaikatnya nggak di luar, duduk di atas batu, nggak ada penjaga. Tapi tiba-tiba 2 malaikatnya di dalam, bukan 1. Dia beda lagi sama yang ini. Oke, kita ke Yohanes. Insya Allah nih menyambung nih dia cerita 3 tadi. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur. Nah, ini sendiri Maria Magdalena, nggak berdua, nggak bertiga, ke kubur itu. Dan ia melihat melihat bahwa batu telah diambil dari kubur, berarti nggak digulingin, diambil. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain dikasihi Yesus dan berkata kepada, nah ini nggak masuk ke kuburan. Dia nyari Simon Petrus dan murid-murid lain. Dia nggak masuk, nggak ketemu malaikat. Jadi dia ke kuburan, lihat itunya udah kebuka, abis itu dia lari nyari temennya. Nah, jadi dari 4 kesaksian ini, Bang, ini sebenarnya ceritanya kayak gimana sih, Bang? Saya mau tahu nih, fudul nih, saya pengen kepo. Iya, baik. Jadi dari kisah itu, artinya dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu menunjukkan satu hal, bahwa cerita tersebut adalah benar. Karena tidak ada semacam upaya untuk menyeragamkan di situ, tidak. Tetapi bahwa kita melihat daripada kisah itu menunjukkan bahwa memang ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain, sebagaimana di Salome ikut nggak? jelaskan di dalam Markus kitab bilang Salome tersebut. ikut, Yohanes bilang cuma 1, Maria doang, yang Maria Magdalena doang yang datang, Maria yang lain nggak datang. Iya, justru Habis itu Lukas adanya kita melihat situ bahwa bagaimana kitab itu ditulis dengan jujur, ya. Artinya bahwa di situ kita nggak tahu nih. Jadi siapa yang datang, malaikatnya ada berapa, Bang? Coba deh, ada berapa malaikat nih? Di luar apa di dalam? ya. Ya, di situ kan sudah dijelaskan, sudah dibacakan bahwa ketika mereka ke sana, intinya bahwa ketika mereka masuk, ternyata ada malaikat di dalam yang memberitahu bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya. Nggak, jadi malaikatnya di luar apa di dalam? Bang, ada gempa nggak? Habis itu ada penjaganya nggak? Ya, bahwa dalam kitab Matius itu dia menjelaskan bahwa sebelum terjadinya batu itu tergulingkan, yang menggulingkan adalah malaikat. Dan itu cocok dengan Markus, Lukas, dan Yohanes, bahwa batu itu digulingkan oleh malaikat.
Tetapi di dalam kitab Matius itu ada penjelasan lebih jauh mengenai keadaan pra batu terguling. Keadaan sebelum Matius kan cerita malaikatnya duduk di atas batu. Sementara Markus cerita malaikatnya ada di dalam. Lukas cerita 2 malaikatnya di dalam. Yohanes nggak dia malah manggil temen. Jadi sebenarnya yang mana nih? Ini menurut saya nih Bang, kalau 4-4-nya dipanggil KPK nih Bang, ini kena semua nih Bang. Iya, maksudnya begini Bang. Apa yang tertulis itu demikian, itu menunjukkan bahwa memang yang pertama bahwa Alkitab itu atau Perjanjian Baru itu ditulis dengan tanpa ada rekayasa di situ ya. Tanpa ada rekayasa, artinya dia ditulis seperti apa adanya. Tetapi bahwa dalam kitab Matius itu ada keadaan pra. Nah, masalahnya di sini Bang, ini koneknya sama yang tadi Bang. Kan tadi saya tunjukin ya, ini Matius, Markus, Lukas, Yohanes 20. Nah, yang ini Bang, ini ayatnya sebenarnya original teksnya, ini cuma sampai 8 Bang. Ini nggak ada, ini tambahan. Jadi sebenarnya di Markus nggak menceritakan kebangkitan Yesus. Ini ayat nggak ada di original teksnya, kan tadi kita udah buka, nggak ada ini nih. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari manuskrip aslinya, yang ini ada, yang ini nggak ada, yang ini ada, yang ini ada, dan ceritanya beda-beda. Jadi ini lebih nyocokin kemana saya nggak paham. Itu yang saya bingung, gimana sih ini sebenarnya kejadiannya? Karena saya fudul kan, kepo kan, mau nanya, ini gimana sih sebenarnya ini? Malaikatnya satu di luar, apa 2 di dalam, apa 1 di dalam, apa yang 1 manggil temennya, habis itu siapa yang datang? Nih gimana nih ceritanya nih? Iya. Jadi boxnya begini, abang kan fokus pada hal-hal yang seperti itu. Kan ini di situ tertulis Injil menurut kesaksian Matius, Injil menurut kesaksian Markus, Injil menurut kesaksian Lukas, dan menurut kesaksian Yohanes. Bahwa kemudian di dalam penulisan itu ada yang mengenai jumlah orang ya, jumlah orang. Jumlah malaikat Bang, masa kecil malaikat Bang? Saya rasa kalau saya ketemu malaikat 1 apa 2 pasti jelas deh Bang. Nggak mungkin teman saya bilang 1, abis itu saya bilang 2, abis itu saya bilang 1 bilang nggak lihat. Ini malaikat loh Bang. Ya artinya begini. Bukan tuyul yang kecil-kecil kayak di sedengkul kita, bukan. Ini malaikat. Dari keempat kitab ini, bahwa di dalam pencantuman jumlah orang, terus mengenai peristiwanya, ada sedikit ada yang mengangkat soal nama-nama orangnya lengkap siapa yang datang itu, terus yang lain cuma mencantumkan 1 nama, terus mengenai yang di Matius lupa mungkin ya menceritakan tentang peristiwa sebelum terjadinya tergulingnya batu kubur itu, lupa terus mungkin yang lain mengatakan bahwa. Tapi kalau gempa kan semua ngerasain kan pasti Bang. Kalau gempa masa cuma Matius yang ngasih tahu gempa? Tiga-tiganya nggak berasa gempa gitu? Kan di situ tidak ini gempa lokal apa? Gempanya tuh seperti apa kan tidak diuraikan. Apakah gempanya dia hanya berlangsung di sekitar wilayah itu saja, ataukah dia gempa-gempa alam ya kan? Gempanya ini kali, gempanya 1 RT gitu doang kali ya. Jadi yang Markus, Lukas sama Yohanes tuh nggak berasa gempanya. Iya, tapi dari penjelasan Matius di situ sudah menggambarkan jelas bahwa sebelum batu kubur itu terbuka, itu ada satu peristiwa, yaitu peristiwa gempa. Siap. Gempa karena apa? Karena adanya malaikat Ya, yang gempa lokal. Feeling saya gempa rohani nih. Gempa rohani. Iya, gempa rohani. Ini ketoprak saya udah datang, saya mesti makan ketoprak dari sebentar, keempat izin nih. saksi ini. Kenapa baru makan ketoprak? Udah makan siang mau makan ketoprak. Enggak, saya bingung nih, bikin lapar. Dari Saya nggak keempat tahu nih tulisan- Bang, yang mana yang malaikat dia gempanya gempa Itu RT lagi. yang pokoknya di antara ketiganya ada Tuhan. Udah Bang Jibril ini ribet banget. Pokoknya itu bertiga mereka, 2 malaikat 1 Tuhan. Udah yang mana satu ya terserah aja lah. Mana sih Bang Jibril ini nggak ngerti. Pokoknya ada salah satu di Ya, antaranya. artinya itu bahwa Tuhan. memang Alkitab itu ditulis apa adanya, tidak ada unsur-unsur yang lain-lain. Dia adalah menceritakan seperti apa adanya. Maksudnya nggak ada unsur lainnya, maksudnya gimana nih? Maksudnya menceritakan sesuai dengan Maksudnya apa tidak ada adanya unsur gitu.
unsur untuk merekayasa atau apa segala Oh, macam. ada nih. Saya kasih data kalau kitab Anda ada rekayasanya ya. Aduh, Bang, turun tangan juga nih ya. Ini. Pertama, Anda mengatakan bahwa kitab Anda itu tidak ada unsur rekayasanya. Itu bohong. Justru di kitab Anda itu banyak rekayasanya. Saya kasih satu contoh kasus bahwa kitab Anda itu ada rekayasa. Silakan. Ya. Silakan Anda buka Yesaya pasal 63 nomor 9 ya. Oke, bisa dibantu ya? Soalnya Ya, saya buka di sini ya. Saya Ya, suka membantu, silakan Bang. dibaca. By the way, biasanya ketika saya bernarasi itu pasti saya yang bukain data, bukan orang Kristen yang saya suruh buka data. Saya hanya suruh orang Kristen buka data supaya apa yang saya omongkan itu dianggap tidak dipercaya begitu. Ya. Biasanya Ya. kami kalau umat Islam ini kalau bicara tuh pasti kami yang tunjukin data, Bang. Biasanya gitu. Bentar ya. Saya buka dulu di sini tentang ini dia 63 ayat 9. Tadi kayaknya udah dibahas Bang Jibril ya, belum ya? Bang Jibril belum bahas ini ya. Yesaya 639 ya. Oh ya, dia lagi makan ketoprak ya. Nih Bang ya. Pertama saya mau menunjukkan ada yang merekayasa kitab Anda. Saya tidak tahu yang mana. Yang mana saya tidak tahu. Actually saya tidak tahu dan tidak paham. Siapakah perekayasa kitab Anda? Saya akan tunjukkan kepada Anda. Nah, izin saya buka buka cam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di Mayasya. Loh, mana abangnya? Itu dijambak sama ini roh kegelapan. Mental mungkin mental. Bang Jibril juga nggak ada. Bang Jibril kemana? Weh. Wah, ketarik bareng tuh. Kabur berdua mereka. Aduh, hidung aku tuh geli dari tadi tau nggak? Loh, pada kenapa? Kok semua pada hilang? Hello. Baru aku mau akrobat. Udah pada hilang semua, bentar lagi semua. Kenapa sih? Si Epi mungkin nge-report barusan ya Bunda. Hah? Dia ini terus tenggelam terus si Epi. Teman-teman doakan aku ya. Doakan aku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemarin telah meninggal HP aku. Alhamdulillah hidup kembali. Nggak nyampe 3 hari ya. Tapi yang Kira sedihnya Tuhan. semuanya telah hilang data-datanya. Aku nangis seharian. Nggak seharian juga sih. Bohong banget kalau seharian. Maksudnya aku nangis. Karena data-data yang aku kerjakan selama 5 tahun ini tuh di situ hilang. Habis. Oh, pasti ya. Habis. Hasil baca Bible-nya hilang. Teman-teman, Pantasan Uni banyak yang nyerang sekarang Uni. Pikirnya datanya sudah hilang. iya. Padahal ada sih sedikit. Teman-teman, doakan aku ya. By the way, aku bentar lagi mau skripsi. Doakan aku. Doakan aku lulus ya guys. Dengan nilai terbaik ya. Amin. HP aku di restart hilang, di restart bang. Karena ada Lu- pilihan di situ, di restart atau off. Aku aja geblek, aku pegang restart langsung Sok klik tahu. restart. Hilang semua akun TikTok aku, nggak ada nggak bisa lagi dipakai. Beberapa biji, soalnya lupa passwordnya. Sedih banget ya Allah. Kalian tahu nggak sedih kalau kita udah kerja selama bertahun-tahun terus datanya hilang gitu? Tahu nggak rasanya kayak gitu? Sedih banget ya Allah. Ini bukan masalah HP ganti Cek. baru. Assalamualaikum ini ada- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba diperhatikan di bawah itu siapa yang moderator ya? Ada tukang report di bawah itu Jibril ke report, aku di report tadi. Siapa? Aku kan bukan Tadi moderator. tadi mungkin si Pipi itu diam aja yang merah itu.
Siap. Tadi di atas dia turun dia. Open cam malah direpot tadi, astagfirullahaladzim. Betul-betul lo tenet. Aku sedih. Aku sedih banget. Aku sedih banget. Sedih banget ya Pas ini Allah. jadi gini nih. Jadi apa jadi nih? Iya, aku Diapain cari ini? aku Diapain sama Oten? Diapain? data aku hilang. Oh, data. Padahal Aku itu kira hasil Otin yang kajian aku selama ngapa-ngapa. bertahun-tahun. Aku kan harus baca lagi, capek tahu. Ya katanya sudah ditanam di kepala. Iya kan tetap aja harus kita kan biar cepet-cepet misalnya kan berdakwah itu bukan hanya di TikTok kan, kadang kita di mobil terus ketemu orang kita nggak hafal kan ada ayatnya di dalam Bible gitu, dalam Oh, gitu. handphone. Oh, Ustaz Tata kemana? Ustaz Tata telah ketiduran. Sepertinya komal ini kenapa pas aku masuk langsung semua kejambak. Kalian kira aku ini hantu ya? Takut semua ya. Berhentilah. Ada nggak yang netizen ini yang dokter? Ada nggak yang dokter? Aku mau sekali-sekali dong nanya sama netizen di sini. Ada nggak yang dokter 1? Terus ada nggak IT 2? Ada nggak yang mau jadi asisten pribadi aku cewek? Kerja sama aku, gajinya 2 juta sebulan, makan sama aku, tinggal sama aku, tidur sama aku, kemana-mana sama aku. Syaratnya tidak Aku boleh aja, punya aku aja. pacar. Nggak boleh tidur sama aku. Masa milih-milih? Syaratnya tuh cewek, tidak punya pacar, rela dipoligami, ya. Satu caranya itu cewek. Kenapa jadi naco gini ya? Iya, serius aku lagi cari asisten pribadi, syaratnya cewek, umurnya di bawah 25 tahun, harus rela dipoligami, belum punya anak, nggak boleh punya pacar, gitu. Kalau ada yang mau kasih tahu, ya aku serius loh. Gajinya 2 juta sebulan, makanya sama aku kemana-mana sama aku. Yang cowok masa tidur sama aku, yang bener aja. Bukan cowok guys, cewek. Persyaratannya itu tidak anti poligami ya. Kok dibilang ngawur aku? Kenapa sih? Sudah ada Oten ini, sudah ada Oten. Aku serius loh. Dicari wanita umurnya, kok dibilang ngaco? Aku cari asisten pribadi umurnya di bawah 25 tahun. Syaratnya tidak punya pacar, tidak punya suami. Kedua mau belajar, aku kuliah, dia kuliah, aku makan, dia makan, aku ngapain, dia ngapain, aku punya bisnis, dia punya bisnis, asisten pribadi aku. Apa yang aku nikmati, dia menikmati, dan dia tidak anti poligami gitu. Ya pokoknya dia cewek. Aku lagi nggak mikirin laki-laki guys, asisten pribadi. Asisten pribadi. Ada nggak? Dia mau, soalnya kalau aku kemana-mana dia ikut. Ukti Lona naikin host moderator. Bukan Ya, tapi kita jodoh. sapa dulu yang baru di atas ini, yang udah naik. Itu Ukti Lona Ana mau naik host, tolong dong. Pak, akunnya apa? Bentar nih aku naikin dulu nih, ada kayaknya. Guys, Ukti minta naik aja Ukti. Ukti Lona minta naik aja. Iya loh. Kangen kilo naik suaranya itu. Ukti Lona minta naik. Luna yang mana tuh? Ditanya cowok, cewek malah cowok. Aku tak jawab, nggak bisa di ini, nggak bisa di up Ukti. Kalau aku ke Maroko, dia ke Maroko. Kalau aku ke Eropa, dia ke Eropa. Kalau aku ke Australia, dia ke Australia gitu. Cewek ya, cewek. Aku serius ya, yang ada DM ya. Yang DM, yang ada DM. Cewek yang mau belajar sama aku, kemana-mana sama aku, jadi adik aku, jadi saudari aku. Uti Lona mau ikut Sama. mungkin itu. Uti. Cilona jangan, dia mah dosen, dia dibutuhkan. Oh, hanya host yang bisa naikin Ukti Lona. Oh, di privat emang dia.
Iya bukan kaum Nabi Lut lah. Nggak boleh, nanti aku digrepek kalau dia cewek-cewek ini aneh. Nggak boleh. Bukan pecinta sesama jenis, nggak boleh. Hubungannya sama poligami apa? Ya artinya dia tidak mencaci syariat Allah. Aku nggak mau temenan sama perempuan yang mencaci syariat Allah. Dari siapa dulu Umi? Ya silakan. Siapa lah bang? Ya bang, ini siapa? Cewek, ya Allah, kepada cowok semua yang cewek. Bandit Prawira, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kok cowok, cewek, asisten pribadi. Asisten pribadi itu yang bisa ngatur jadwal aku, kemana-mana sama aku, ngejagain aku, ngingetin aku, gitu cewek. Hostnya lagi tidur kayaknya Ukti. Syaratnya muslim mah lah, jangan oten. Kalau siang aku jadi cari suami enak aja. Ya, itu bisa dikatakan nggak? Masa nggak ada perempuan yang betul-betul mau berilmu. Nanti kalau aku kuliah dia kuliah, aku makan dia makan, aku punya usaha dia punya usaha, gitu loh. Halo Pak Prawira. Prawira biasa. Halo. Halo Pak Prawira. Bang Uco serius. Kalau Bang Uco serius nanti kabarin. Gajinya untuk pertama 2 juta dulu. Tinggalnya sama aku, kemana-mana sama aku. Umur berapa? Di bawah 25 guys. Aku butuh yang kuat, karena kan aku kan kemana-mana kadang tuh ya pergi-pergi, misalnya ke kampus, ke sana, ke situ, ke sini, ke Jakarta, ke situ gitu. Yang bisa ngurusin akun YouTube aku. Soa nanti DM Uni Soa. Itu Uni kehilangan akun Soa. Nanti DM Uni Soa. Itu Uni kehilangan. Halo Pak Prawira. Akun Soa. Di mute dulu Pak, berisik. Halo Pak Prawira. Uni, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Rifa. Iya Pak Prawira. Kok nggak ada? Iya halo Pak Prawira. Halo Pak Prawira. Ya. Silakan. Assalamualaikum, sehat Uni. Ya waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak. Bapak Muslim? Saya sering monitoring Uni di apa? Di Erta Bang Tata atau sama. Saya pengen tahu tuh. Iya. Uni tinggal di mana? Saya di Ternate. Yang bener katanya kemarin di Lampung. Yang mana yang bener? Saya nggak pernah bilang saya tinggal di Lampung deh. Oh. Ya saya sering masuk Abang tapi Prawira nggak ini bisa, Islam baru ya? ini bisa bicara langsung. Selama ini kan korodit kan kalau di room ini kebetulan nggak ada yang dibahas kan? Iya, kalau ada yang mau ngebahas ya kita bahas. Kalau dia mau naik. Ada yang mau disampaikan Uni lagi. sama Bang Zuma juga. Bang noise banget, Abang Prawira noise sekali. Halo Somat 1. Halo. Halo. Pak Somat 1.
Masuk para rubuh. Iya, Pak. Bang Prawira ini juga begitu nih. Halo Pak Somad 1. Udah aku turunin. Mereka ke Jambak tadi. Mereka ke Jambak ya. Mereka tuh ke Gara-gara cari band. konten tuh. Ya, jadi kalian yang non muslim bertanya aja ya, bertanya aja. Ini banyak konten di bawah, nggak ada yang mau naik. Kenapa ya? Gara-gara Bang Anggur Asam lah. Takut. Aku di mute terus loh Bunda. Dari tadi nggak berani motong. Gara-gara sebotol anggur asam, mabuk sempoyongan. Gitu. Betah Uni di sana Uni. Kampung Mat. Ya harus betah kan aku di sini belajar. Aku belajar. Mantap ya. Terus satu lagi bukan cuman belajar ilmu agama sama kristologi, Sosiologi juga. kerja. Iya Kak, kerja juga. Ngurusin ininya usahanya Bunda itu. Baca lo nih, izin zohor dulu. Ya, halo Pak Zulfari. Halo. Ngantuk jadinya. Jadi ngantuk. Nggak ada ya waktunya. Ternate lagi ini ya, Ternate lagi berkembang pesat ya. Ternate itu salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Padahal tambangnya bukan di Ternatenya ya. Di mana Perputaran Ternatenya tadi? uangnya di Ternatenya, perputaran uangnya di sini tuh cepet. Jadi orang-orang di situ tuh termasuk orang-orang yang ya rata-rata tuh pendapatan apanya tuh per kepala tuh banyak. Maksudnya termasuk provinsi yang inilah yang banyak duit gitu. Usaha-usaha di sini tuh kalau asal mau aja gitu, insya Allah tuh bagus. Halo Lilinta. Halo Lilinta. Halo Lilit. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Bunda Uni, saya mau tanya, Bun. Iya, Bun Gamalama masih ada di situ nggak sih? udah pindah Bang. Maksudnya biar nggak ngantuk aja, Bunda. Tadi kan ngantuk, jadi aku naik supaya aku nanya ke Gamalama. Udah pindah ke Golgota. Konsekuensinya bagaimana dong itu yang perjanjiannya dulu itu? Iya, udah dipindahin sama dia Bang. Ya udah kalau gitu, makasih Bun. Saya turun dulu. Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi aku Bang Anggur Asam. Aku tadi sedih tahu yang aku baca tuh hadis Rasulullah ya. Masya Allah ya, di dalam hadis itu Allah, beda banget ya memang. Bagaimana Allah tuh menjelaskan tentang dirinya yang pengasih banget, hamba-hambanya yang berdosa. Terus kata Allah, kamu telah melakukan ini ya hambaku, iya. Kamu telah melakukan ini ya hambaku, iya. Terus Allah bilang, aku tutupi dosa-dosamu ya Allah. Di Kristen bukan ditutupin dosanya, dibiarin dosanya dengan cara Tuhannya meninggal. Ini gimana konsepnya coba? Kalau di Islam Allah mengampuni dosa hambanya. Kalian melakukan ini ya hambaku, iya ya Allah. Bagaimana aku tutupi dosa-dosa kalian? Subhanallah. Ya, aku tuh baca dari tadi tuh baca beberapa hadis. Yang non muslim silakan naik. Halo Bang Ucok. Lo kok gak kelihatan? Uni asli mana? Sumatera Barat.
Ucok. Lupna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak mau siapa aku mah. Aku turun dulu ya, Bang Anggur. Oh iya dah. Aku mau live sendiri, mau ngebahas makrokosmos sama mikrokosmos. Apa hubungannya dengan ini? Debat dengan ini kita Ada. segmen. Ini ada untuk nunjukin ke orang-orang ateis bahwa segala sesuatu yang ada itu tidak mesti harus bisa diindrakan, seperti makrokosmos dan mikrokosmos. Kan udah banyak nih orang-orang yang aku ateis kalau segala sesuatu itu harus ada, terlihat, sama juga oten. Enggak, para saintifik pun mengakui bahwa segala sesuatu itu ada bukan berarti harus terlihat. Makanya para saintifik itu, para saintis itu mereka menggambarkan alam semesta, bukan berarti mereka melihat alam semesta. Mereka menggambarkan inti atom dan partikel terkecil di bawahnya gitu. Bukan berarti mereka bisa melihat, tidak, tapi mereka bisa buktikan kalau itu ada gitu. Jadi aku mau live ini aja, aku tuh Iya, seneng gitu, live sedikit yang nonton tapi yang lihat tuh berkualitas, paham kajian aku gitu. Oh, sama Otin lama-lama geblek aku ya. Nggak tambah pinter, tambah buntu. Iya, tambah geblek aku nggak bisa bertukar pikiran sama orang-orang. Aku Jadi, mau bahas tentang saham, mau bahas tentang perekonomian, mau bahas tentang Oh, itu bagus. Gaza, Donald Trump, banyak yang bisa kita bahas. Ini kayak gini nih, keputusan apa sih yang gebrakan dari Donald Trump sama perang dagang Cina sama itu gimana sekarang gitu loh. Apa nanti apa namanya konsekuensinya buat negara Indonesia tuh apa? Dampaknya apa gitu. Dampaknya apa, bisnisnya gimana kira-kira buat kita gitu. Kalau sama Otennya jadi mundur ke belakang kita, ke basic. Ih, sama Otin mah kita kayak anak PAUD, ngajarin anak PAUD. Balik ke linguistik aja dibahas terus. Linguistik, Ya iya. Allah, Kalau kita udah bicara esensi, sudah bicara tentang bagaimana sudut pikir dan paradigma, mereka masih aja etimologi, capek tahu. Kalau kita kan seperti Umi kan sudah berpikir start from end gitu, dari yang di Iya. belakang kita udah mulai gali gitu. Nah, ini masih di belakang aja terus, di sini di depan terus. Gimana? Iya. Kita udah ngebahas ini loh. Kita udah ngebahas Planck, kita udah ngebahas teori-teori pada para ilmuwan dulu gitu kan. Iya. Ya, mereka masih ngebahas tentang Yesus Tuhan atau bukan. Firman aja. Yesus firman atau capek tahu. Capek Aku benar. merasa teraniaya, jujur aja ya, sebenarnya berdakwah kepada Oten itu adalah penyiksaan terberat dalam dunia tahu. Kenapa? Kita tuh dipaksa untuk ikutin pola pikir mereka, dan kita dipaksa mereka untuk pintar, mereka paksa kita untuk bodoh. Maksudnya mereka paksa kita untuk membuat mereka pintar, dan mereka paksa kita buat bodoh gitu. Uni udah gaya hidupnya sudah harus baca ini Uni, Seven Habit itu bagus, itu buku Seven Habit itu. Jadi pola pikirnya Ya, aku udah kita punya bukan kayak beberapa Oten. habit. Iya, aku Iya. udah punya habit yang teratur saat ini. Kalau kemarin kan aku belum terlalu disiplin nih. Sekarang tuh aku udah disiplin. Pertama, aku punya bacaan wajib ya, bacaan wajib dan bacaan non wajib. Yang kedua, ada materi-materi di luar agama yang harus aku baca minimal ya 1 jam atau 2 jam sehari lah. Terus aku juga lagi belajar bahasa lain nih selain bahasa Indonesia. Jadi maksudnya tuh kayak, jujur tuh jadwal aku tuh padat banget, makanya aku butuh aspri, maksudnya orang-orang yang sama aku tuh yang bisa ngingetin makan. Kadang aku tuh lupa makan, Bang Anggur. Oh, Aku lupa sampai jangan kemarin ya. tuh sampai aku lupa makan kemarin, diingetin sama karyawan sini kan, Uni belum makan gitu. Makanya kadang aku pikir ya aku harus jaga kesehatan juga kan, aku harus olahraga juga. Nah, untuk mengatur pola itu kadang aku butuh seseorang di samping aku untuk ngingetin, kayak nyatatin. Kayak kemarin aku nangis tuh, data-data aku nggak ada pasti yang backup. Iya, data aku nggak ada backup, padahal aku udah admin padahal kan. Ya butuh orang di samping buat membantu untuk jadwal gitu. Ya itu mungkin sekarang sudah ada PDF-nya, saya nggak tahu dulu. Bukunya Seven Habit itu bagus, itu mengatur pola kerja kita, mengatur sistem kerja kita gimana. Sebenarnya tau nggak, Rasulullah itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu tuh sudah mengatur hidup kita supaya disiplin. Makanya Allah Iya, bilang betul. kan,
Allah itu menyukai perbuatan sedikit ya, amalan sedikit tapi continue. Itu kan ajaran disiplin kan. Betul. Jadi tuh tiap hari tuh baca 10 hadis per hari, baca 25 ayat per hari. Itu sebenarnya tuh kan kalau tiap hari kan menambah kan. Iya. Baca tafsir berapa lembar satu hari gitu. Ya harus Ya. dikerjain aja sedikit-sedikit. Lama-lama jadi bukit. Kenapa nggak cowok yang dicari, cewek? Nggak butuh cowok berusak peradaban. Merusak Cowok. konsentrasi dia. Cowok merusak peradaban. Cowok merusak peradaban, cewek memperbaiki peradaban. Selain nabi ya, sama selain ulama-ulama ya. Selain para alamiah. Pokoknya cewek Jack, yang memperbaiki peradaban. selamat malam, cowok Jack. merusaknya. Jack monitor, selamat malam Jack. Aku turun dulu. Pada ngantuk ini. Ya Buni, buka Buni. Assalamualaikum, aku turun dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nunggu ini Bang Hidayah. Bunda Lupna. Assalamualaikum. Ini siapa nih? Renata Pati. Renata apa ini? Selamat malam Renata. Ya, Malam. malam. Sehat Bang? Selamat malam. Iya, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Oleh. Muslim atau Kristen Bang? Islam saya. Alhamdulillah. Iya Bang, silakan Bang, ada mau disampaikan Bang. Silakan Bang, mau disampaikan apa Bang? Ngobrol-ngobrol apa sambil nunggu ini apa? Bang Hidayahnya lagi sholat. Dari mana Bang? Saya dari Kuningan. Dari Kuningan, Bang. Kuningan Jawa Barat ya? Sendiri dari mana? Ya, Saya dari Bandung Bang. Bandung, Jawa Barat sama ya. Iya. Kuningan ini Pak siapa? Siapa? Aduh, astagfirullah. Ada yang suka masuk ke room ini dari Kuningan. Ada itu debater kita siapa itu? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz Yusuf PI naik Bang, request supaya isi dulu nih. Kuningan, saya dari Perak, mantap. Dari Perak, iya. Ustadz Nandar itu loh. Oh, Yonatan Nandar. Iya, Yonatan Nandar Kuningan itu. Ustadz Yusuf PI naik, aduh. Enggak ada Nandar sekarang. Biasanya kapan aktifnya Nandar? Oh itu hampir tiap hari Ustadz Yonatan Nandar itu. Pintar dia. Bang Kuningan pintar-pintar. Itu debater yang tidak terkalahkan itu. Pokoknya debater muslim gak ada yang pernah terkalahkan. Kuningan mana Nandar? Ustadz Nandar. Gak tahu ya di mana, Kuningan lah ya tahunya. Gak ada yang naik kotanya. Bang Jack ini nggak main nih Bang Jack. Bang Jack. Kuningan aman Bang ya, Kuningan ya. Aman.
Alhamdulillah. Artinya oten-oten gak ada ya sana ya? Ya, ya ada, cuman berapa persen. Sedikit, kuningan. Bang Ben, Bang B. Selamat siang Bang B. Wah di jalan ini ya. Bang B di jalan? Iya, Bang B cek monitor. ya kabeh nek diurusi orang Kristen berapa? Satu persatu ganti lagi, Bu. Setahun masih ada apa? Ya, Wong sing mau ra nrimani iki mungkin temen meneh. Bang B, woi. Mbak, tetep bae. Ya, betul. Oh foto. Bang Ben, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum akhi-akhi. Aduh, dari mana aja? Baru online. Mampir sebentar ke tempatnya Bang Faruk. Bang Faruk, ngapain loh? Di mana Bang Faruk? Ya mampir ke rumahnya Bang Faruk. Oh iya, Bang Erik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erik. Bang Raja Suki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Bang Raja Suki, siap. Kalau berteparugu. Kenapa oten-otennya kalau ini, kalau debat ini pasti nggak punya modal ya, Bang Ben? Ya, ya begitulah. Waalaikumsalam. Bang Erik. Aduh, tenggelam. Kenyang hari ini? Gimana Bang? Hari ini udah kenyang? Semalam, malam minggu? Semalam nggak kenyang, tadi pun nggak kenyang. Separuh-separuh. Oh, Bang Amen. Selamat siang Bang Amen. Siang. Iya, Muslim atau Kristen Bang? Kristen. Oke, silakan Bang Amen. Ada yang mau sampaikan di sini? Ada Bang Helel, Bang Erik, Bang Jack. Kalau nggak monitor saya turunkan Bang Jack ya. Oke, makasih Bang Jack. Pun dulu ya, saya pakun habis azan di sini. Oke, saya mau tanya aja nih. Silakan, ada Bang Ben, silakan ya. Bang Ben, silakan Bang Ben. Kalau belum kenyang. Sebelum ke Bang Amen, saya tanya Wak Ayus selamat siang. Muslim atau Kristen Bang? Iya Bang, suaranya nggak keluaran Bang. Masih keluar Bang. Wayus. Wayus monitor. Nggak jelas. Oke lanjut, Bang Emen, silahkan Bang Ben, bisa di ngobrol santai aja. Pagi-pagi kita santai aja ya, ini hari Minggu. Ya, santai-santai aja, jangan stres. Lanjut, Bang Amen, apa yang mau sampaikan? Saya bertanya aja. Dalam Islam apa percaya tentang 72 bidadari itu? Kalau percaya, apa 72 bidadari itu dari mana gitu? Udah itu aja. Udah, nggak ada dalam hadis sahih maupun Quran bicara tentang 72 bidadari. Kalau ada silakan tunjukkan nanti biar dibesarkan.